Mama. Mama. Ya, kamu sudah kembali. Mama, besok adalah hari pernikahanku dan Hantian. Bolehkah aku tidak berpura-pura lumpuh lagi? Tidak boleh. Ini untuk menguji perasaan Hantian padamu, tidak boleh menyerah di tengah jalan. Hantian sangat baik padamu, sepertinya dia tulus mencintaimu. Kamu bisa berdiri saat pernikahan nanti, dan berikan dia kejutan besar. Pada saat itu, aku juga akan mengumumkan identitasku sebagai orang terkaya di dunia. Baiklah. Saat waktunya tiba, aku dengan status sebagai santo tabib tertinggi akan memimpin para ahli medis dari berbagai penjuru datang untuk memberikan ucapan selamat padamu. Aku, sebagai Dewa Saham Jenius akan membawa seluruh kalangan finansial hadir untuk merayakan kebahagiaanmu. Maka aku akan hadir sebagai jenderal istana kekaisaran, membawa 3.000 dewa perang untuk memberimu selamat. Lalu ada sahabatmu Mu Yingying, dia selalu menjagamu dengan baik. Nanti, aku akan memberinya pesanan bisnis besar, maka semuanya akan menjadi sempurna. Terima kasih, Mama. Terima kasih kakak pertama, kakak kedua, dan juga kakak ketiga. Kalau begitu, aku akan pergi menemui Hantian sekarang. Baiklah. Kak Tian, apa kamu benar-benar tidak pernah tidur dengan si lumpuh itu? Tidak pernah. Wanita itu bersikeras menunggu. Sampai setelah menikah, baru membiarkanku menyentuhnya. Dasar wanita pincang itu. Ternyata pintar juga, dia berpura-pura suci. Tapi Kak Tian, besok kamu akan menikah. Lalu bagaimana denganku? Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Aku jamin akan membuatnya tidak akan bisa berdiri seumur hidupnya. Setelah upacara pernikahan dengan Hantian besok, aku akan sepenuhnya menjadi miliknya. Maksudmu, kamu akan melenyapkannya? Ying, kamu sudah demi aku mendorong suamimu sendiri ke laut? Mana mungkin aku tidak membiarkanmu merasakan ketulusanku? Sayang, kamu harum sekali. Hantian, kamu sangat hebat. Ini adalah Zhao Hantian dan Mu Yingying. Ternyata mereka melakukannya di belakangku. Tidak boleh. Aku belum boleh bertindak gegabah. Tunggu sampai acara pernikahan. Aku akan membuat pasangan tidak tahu malu ini. Di hadapan semua orang. Membayar semuanya. Hantian. Kenapa dia bisa ada di sini? Itu Bai Bingyao? Bagaimana ini? Tenang saja, nanti kamu katakan saja padanya. Kalau kita berdua sedang membantunya mempersiapkan pernikahan untuk besok. Baik, aku mengerti. Hantian, Yao, kenapa kamu ada di sini? apa yang sedang kalian lakukan? Yao, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Semua ini sudah menjadi kewajibanku untukmu. Sudah menjadi kewajiban? Kewajiban apa maksudmu? Aku mempersiapkan pernikahanmu untuk besok. Ingin memberikanmu kejutan. Mempersiapkan pernikahan. Benar sekali, ini juga pertama kalinya aku menikah. Aku tidak punya pengalaman, jadi aku meminta Ying datang untuk membantu. Zhao Hantian, apa kamu menganggapku bodoh? Bai Bingyao, apa maksudmu? Kamu mencurigaiku dengan Ying kan? Aku bahkan tidak mempermasalahkan kondisi lumpuhmu itu. Beraninya kamu mencurigaiku? Lumpuh? Jika dulu bukan demi menyelamatkanmu, apakah saraf tulang ekorku akan terluka dan membuatku menjadi lumpuh? Baiklah, kalau begitu, aku tanya padamu, pernikahan besok, kamu mau lanjut atau tidak? Jika tidak, ya sudah, tapi jika mau lanjut, sekarang juga pergilah dan bersiap untuk pernikahan. Baik, aku akan pulang untuk bersiap. Sayang, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena dia tidak mau berpura-pura tidak tahu, maka sekalian saja selesaikan ini sekarang. Besok kamulah yang akan menjadi pengantinnya. Luar biasa. Halo Yao, bagaimana persiapan pernikahannya? Ibu, pesta pernikahan besok ingin aku ubah menjadi pesta pemutusan hubungan. Bu, perjamuan pernikahan besok ingin aku ubah menjadi pesta menceraikan suami. Kenapa? Zhao Hantian dan Mu Yingying telah berselingkuh. Apa? Benar-benar keterlaluan. Aku akan segera membatalkan pesanan Mu Yingying dan memboikotnya dari seluruh industri. Jangan terburu-buru dulu. Besok aku akan mempermalukan dan membuat perhitungan dengan mereka di depan umum. Baiklah. Putriku, keputusan ada di tanganmu. Zhao Hantian, Mu Yingying, kalian pasti akan membayar mahal untuk semua ini. Tenang saja, uang dan kontraknya sudah saya bawa, saya akan pergi menandatangani kontraknya sekarang.
Berhenti. Dasar sok pahlawan. Aku akan menghabisimu. Ayo. Habisi aku kalau berani. Ayo lakukan. Habisi aku sekarang. Ayo lakukan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lagi pula pria yang paling aku cintai sudah berselingkuh. Hidup pun rasanya sudah tidak ada gunanya lagi. Ayo, serang ke arah sini. Kamu benar-benar gila. Aku menyerah menghadapimu. Tas ini aku kembalikan. Terima kasih ya. Puas melihatnya? Bagaimana? Apa pria yang paling kamu cintai benar berselingkuh? Iya, padahal besok seharusnya aku menikah dengannya. Tetapi, dia justru bersama sahabat terbaikku. Tidur berdua. Sangat rendah sekali. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana untuk membongkar semua kelakuan buruknya di hadapan publik, lalu memintanya pergi jauh-jauh. Kenapa kamu melakukan ini? Kaki dan kakiku kurang sehat, tidak bisa berdiri lama, kalau tidak mungkin akan lumpuh. Apa ada yang bisa aku bantu? Tentu ada, nikahi aku dan rawat aku. Apa? Aku hanya bercanda. Bahkan pria yang pernah kuselamatkan dengan nyawaku sendiri bisa mengkhianatiku. Pria mana lagi di dunia ini yang sudi melihatku? Ibuku setiap hari memaksaku kencan buta. Ini sangat menyebalkan. Menikahinya adalah pilihan yang tepat. Baiklah, aku akan menikahimu. Apa katamu? Aku bilang besok, aku yang akan menggantikan pria itu untuk menikahimu. Kenapa? Tanpa alasan, itu hanya karena aku menginginkannya. Baiklah. Jika kamu benar-benar bersedia menikahiku, aku berjanji tidak akan membuatmu merugi. Aku pergi dulu. Halo Bu, tidak perlu lagi carikan aku pasangan. Karena besok, aku akan langsung menikah. Kak Nan, kamu kan tuan muda Chu Group, apa kamu serius ingin menikahi orang lumpuh itu? Benar. Lagi pula dia cuma putri seorang pembersih. Itu benar-benar. Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Keputusanku sudah bulat. Selamat ya, Tante. Para hadirin sekalian yang terhormat, selamat datang dalam acara pernikahan Tuan Zhao Hantian dan Nona Bai Bingyao. Mari kita sambut kedatangan kedua mempelai naik ke atas pelaminan. Pengantin pria, pengantin wanita, yang satu sangat tampan, yang lainnya duduk di kursi roda. Apakah di balik ini ada sebuah cerita yang sangat menyentuh? Mohon maaf, bolehkah Anda berbagi ceritanya dengan kami? Biar aku yang menjelaskannya. Aku dan Zhao Hantian adalah teman sekolah. Demi dirinya, aku merelakan kesempatan kuliah di universitas terbaik, dan juga demi dia, aku akhirnya berakhir di kursi roda ini. Jadi pengantin wanita lumpuh karena menolong pengantin pria? Ini sungguh sangat mengharukan. Kurasa ini tidak begitu mengharukan. Aku ingat saat kami sedang berjalan-jalan, sebuah mobil lepas kendali dan menabrak ke arahnya. Untunglah aku bereaksi cepat dengan mendorongnya menjauh. Tapi akibatnya aku tertabrak hingga merusak saraf panggulku. Cukup. Bai Bingyao, apa kamu di sini hanya untuk mencari belas kasihan? Benar sekali. Di acara pernikahan semegah ini, kenapa malah membicarakan hal-hal yang tidak menguntungkan? Zhao Hantian, apa menurutmu kamu pantas menghadiri pesta pernikahan ini, dan pantas menjadi pengantin pria hari ini? Apa maksud perkataanmu itu? Kamu itu cuma orang lumpuh? Kamu tidak mungkin merasa kalau aku yang tidak pantas untukmu, kan? 10 orang sepertimu pun tetap tidak akan pantas mendampingiku. Bai Bingyao, jangan bercanda kelewat batas. Hari ini adalah pesta pernikahanmu dan Zhao Hantian. Hari ini bukanlah pesta pernikahanku dengan Zhao Hantian, melainkan acara yang kubuat khusus untuk dia, yaitu pesta penceraian suami. Apa perjamuan cerai? Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa pernikahan berubah jadi perceraian? Bai Bingyao, kamu sudah gila? Keluarga kami Hantian merasa kasihan karena kamu lumpuh, makanya mau menikahimu. Beraninya kamu bicara soal menceraikan suami? Kamu hanya seorang yang lumpuh. Apa hakmu bicara soal cerai? Kasihan padaku? Apa kamu tahu hal memalukan apa saja yang sudah dia lakukan? Bai Bingyao, jangan tidak tahu berterima kasih. Kamu bilang dia tak tahu malu? Di mana letak ketidaktahuannya? Jika hari ini tidak dijelaskan sampai tuntas, aku takkan memaafkanmu. Kamu tanya di mana letak ketidaktahuannya? Kenapa kamu tidak tanya saja pada dirinya sendiri? Cukup. Bai Bingyao, berhenti menuduhku yang bukan-bukan. Biar ku beritahu kamu,
pernikahan hari ini, aku memang tak pernah berniat menikahimu. Kalau tidak percaya, kamu bisa pergi dari sini dan lihat siapa selain aku yang masih mau menikahimu. Sayang sekali. Nyatanya ada pria yang mau menikahiku, bahkan dia 1000 kali lebih baik darimu. Pesta pernikahan hari ini adalah perayaan yang kusiapkan untuknya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirimu. Bai Bingyao, coba katakan, ini pesta pernikahanmu dengan pria lain? Bukan begitu, Ibu. Hari ini adalah pernikahanku dengan sahabat baiknya Mu Yingying. Apa? Pernikahanmu dengan Mu Yingying? Tepat sekali. Benar sekali. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Hantian. Sayang, kamu sudah datang? Aku sudah berjanji akan menikah denganmu hari ini. Tentu saja aku harus datang. Hantian, apa maksud dari semua ini? Ibu, bukankah Ibu bilang kalau menikahi si cacat ini hanya akan menjadi beban? Lebih baik hari ini aku membuangnya saja dan menikahi Mu Yingying saja. Mu Yingying, tapi dia itu sahabat Bai Bingyao. Bibi, aku Mu Yingying membangun segalanya dari nol. Sekarang aku adalah bos besar dan aku didukung oleh konglomerat Baitang milik keluarga Jiang. Masa depanku sangat cerah. Sedangkan Bai Bingyao ini, sekarang dia hanyalah seorang penyandang disabilitas. Anak seorang pemulung rendah. Apa kualifikasinya untuk menjadi sahabatku? Tepat sekali. Jika dibandingkan dengan Yingying, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Yang satu angsa, yang satunya lagi kodok. Memang beda jauh. Jika kalian tahu identitasku yang sebenarnya, mungkin kalian akan mencongkel mata kalian sendiri, lalu bilang kalau kalian sudah buta. Kamu masih punya identitas asli? Jangan membual di sini. Sayang, jangan tertawa lagi. Dia itu hanya dicampakkan olehmu di pernikahan ini, sudah kehilangan muka, dan mencoba memaksakan harga dirinya saja. Sudahlah, Bai Bingyao. Melihat kau pernah menjadi sahabatku, dan melihat kondisimu yang cacat, serta demi menghormati calon suamimu yang akan segera menikahiku, bagaimana jika begini, aku akan memberimu $100.000. Segera pergi dari sini sekarang juga. Kemudian, kita saling memblokir. Bagaimana? Aku tidak mau uangmu. Aku ingin kau berlutut di depan umum, di hadapan semua keluarga dan teman yang hadir, tampar wajahmu sendiri, dan katakan kalau kau adalah wanita hina. Bagaimana menurutmu dengan usulanku ini? Bai Bingyao, apa kamu tidak tahu berterima kasih? Jangan paksa aku untuk bermain kasar pada orang cacat sepertimu. Mu Yingying, jangan keterlaluan. Liu Li, apa yang sedang kamu bicarakan? Apa kamu sedang membelanya? Aku bukan membela siapa-siapa, aku hanya merasa sikapmu ini agak terlalu menindas orang. Aku punya banyak uang, siapapun yang ingin aku tindas, akan aku tindas sesuka hatiku. Bagus, aku dan Yingying adalah cinta sejati, mencampakkan Bai Bingyao. Apa itu salah? Wah, kalau kamu merasa kami menindas orang, suruh saja kakak atau adik laki-lakimu menikahi si cacat ini. Apa ini bisa disamakan Bai Bingyao demi menyelamatkan Zhao Hantian baru menjadi cacat? Zhao Hantian menikahinya? Itu sudah semestinya? Kamu bilang sudah semestinya, lalu benar-benar sudah semestinya. Memangnya kamu ini hakim atau seorang wasit? Aku bukan hakim ataupun wasit, aku hanya merasa sebagai manusia harus punya hati nurani. Kalau tidak, kualat itu nyata. Berhenti bersikap sok suci di depanku. Kamu boleh tanya pada semua kerabat dan teman sekolah di sini. Apakah mereka merasa aku harus menikahi Bai Bingyao atau Mu Yingying? Kalau begitu begini saja, ayo kita lakukan tantangan sekarang juga. Kita lihat semuanya, siapa yang merasa Bai Bingyao pantas jadi pengantin, atau aku, bagi siapapun yang mendukungku, masing-masing orang akan mendapat $10.000. Apa? $10.000? Mu Yingying benar-benar sangat dermawan. Siapa yang mendukung Bai Bingyao silakan angkat tangan. Aku... Kamu? Kalian semua kenapa? Bisa lihat kan? Hanya si bodoh ini satu-satunya yang mendukungmu. Siapa yang mendukungku? Angkat tangan. Mendukung nonamu. Mendukung nonamu. Mendukung nonamu. Siapa yang setuju aku jadi mempelainya? Silakan angkat tangan. Kami mendukung nonamu. Kami mendukung nonamu. Kami mendukung nonamu. Kami mendukung nonamu. Kamu lihat Bai Bingyao? Inilah kekuatan, inilah keadilan yang mendukungmu. Hanya wanita bodoh satu ini saja. Semua orang lainnya merasa kamu hanyalah sampah. Sepertinya, pilihan putraku memang tidak salah. Yingying adalah pengantin wanita hari ini, dan menantu dari saya, keluarga Zhao Bai Bingyao. Daripada menyalahkan segalanya, salahkan saja orang tuamu yang tidak berguna itu. Maksud Anda, orang tua saya tidak berguna? Seandainya Anda tahu identitas asli keluarga saya, Anda pasti akan ketakutan setengah mati. Sudah tidak berdaya begini, masih saja berani sombong. Cukup, berhenti membual. Bai Bingyao, sekarang juga tanda tangani surat pembatalan pernikahan ini. Kamu sudah gila? Bai Bingyao, aku beritahu kamu, jangan paksa aku untuk buat perhitungan denganmu. Zhao Hantian, hari ini aku yang menceraikanmu, bukan kamu yang membatalkannya. Mempelai laki-lakiku akan segera datang. Cepat tanda tangani surat cerai ini, lalu segera pergi dari sini. Apa? Kamu punya mempelai laki-laki lagi?
Orang cacat sepertimu ini bisa punya mempelai laki-laki? Kamu pasti bermimpi? Dasar wanita tak tahu malu sepertimu, cepat pergi dari sini. Pengawal, seret dia keluar. Pergi sana, pergi. Kalian jangan mendekat. Menyingkir kalian. Apa yang mau kamu lakukan? Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan muda keluarga Chu Group, Chu Yinan, datang melamar Nona Bai Bingyao. Ini, apa yang sedang terjadi? Jangan-jangan dia benar-benar sudah bersiap dan memiliki mempelai pria lain? Ini tidak salah kan? Mempelai prianya ternyata adalah tuan muda dari 4 klan besar Chu Group. Ya Tuhan, Ada begitu banyak orang. Apa yang kalian lakukan berkumpul di sini? Semuanya menyingkir. Tuan muda Chu Group, Chu Yinan, bersedia memberikan 5% saham grup Chu untuk melamar Nona Bai Bingyao. Saya ingin bertanya kepada Nona Bai Bingyao, apakah Anda bersedia? Apa? 5% saham grup Chu. Bukankah Bai Bingyao akan menjadi orang yang sangat kaya raya? kamu, benarkah tuan muda dari Chu Group? Tentu saja, asli tanpa tipuan. Nona Bai Bingyao, apakah Anda bersedia menikah denganku, menjadi istriku? Aku bersedia. Tentu saja aku bersedia. Tuan muda yang hebat, ternyata tidak merasa terhina dengan keadaanku yang cacat ini, dan masih mau menikahiku. Aku tentu saja bersedia 10.000 kali lipat. Maka mulai sekarang, kamu adalah istriku. Sudahlah. Aktor dari mana yang kamu sewa? Berakting di acara pernikahanku dengan drama murahan seperti ini, apa kamu tidak merasa ini sangat lucu? Jadi kamulah pria brengsek yang tak tahu balas budi itu kan? Aku beritahu padamu ya. Jangan sembarangan menuduh. Aku sembarangan menuduh? Kebetulan sekali, setelah mengetahui kamu menindas istriku, aku sengaja mencari bukti untuk menghancurkanmu. Sekarang berlututlah. Dan bersujudlah meminta maaf pada istriku. Jika tidak, aku akan mempublikasikan buktinya dan membiarkan namamu busuk selamanya. Mempublikasikan bukti? Apa kamu pikir aku Zhao Hantian semudah itu digertak? Mana buktinya? Tunjukkan padaku. Baik, kalau begitu akan kuturuti maumu. Segera publikasikan buktinya. Semuanya, silahkan lihat ke layar lebar. Ying, kamu nakal sekali ya. Bukankah kamu merasa jenuh karena si Bai Bingyao si pincang itu tidak menarik, makanya kamu suka padaku yang nakal ini? Hari ini akan kupenuhi kenakalanku. Sudah cukup, ini sangat menjijikkan. Hentikan videonya. Di tanganku masih ada banyak bukti kelakuan tak tahu malumu saat di hotel. Apa kamu ingin melihat semuanya? Cukup. Lalu kenapa kalau aku menyewa kamar dengan Ying? Dia, si Bai Bingyao itu, hanyalah seorang sampah yang tidak berguna. Aku memang muak padanya. Dia memang tidak pantas untukku. Memangnya kenapa? Baiklah. Sekarang kamu sudah tidak berpura-pura lagi, begitu kan? Istriku, jangan biarkan dia memancing emosimu. Tenang saja, aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Tidak apa-apa. Badut seperti Zhao Hantian ini tidak akan membuatku marah. Aku hanya merasa ini sangat lucu. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang aku katakan? Salah? Zhao Hantian. Zhao Hantian, apa sampai sekarang kamu masih berpikir kalau aku hanyalah seorang lumpuh yang tidak berguna, seorang gembel, dan sampah yang tidak ada harganya sama sekali? Itu kan kenyataan yang semua orang tahu. Apa aku salah? Apa kamu lupa? Kalau kamu sendiri masih duduk di kursi roda, tentu saja. Saat ini aku memang duduk di kursi roda, tapi bagaimana jika aku beritahu kalian, kalau semua ini hanyalah sandiwaraku saja? Kamu bilang kamu berpura-pura? Baiklah, kalau begitu sekarang enyah saja dari sini. Jangan mengganggu pernikahanku dan Hantian. Bai Bingyao, ternyata kamu benar-benar menjijikkan. Aku tidak menyangka kamu bisa mengarang kebohongan yang begitu konyol. Kalau kamu memang bisa berdiri, cepatlah berdiri sekarang juga. Kalau tidak bisa, akui saja kalau dirimu itu memang orang cacat. Berdirilah. Ayo berdiri. 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 Baik. Buka mata kalian lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Dia berdiri. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa dia bisa berdiri? Bisa berdiri pun. Lalu kenapa? Hanya butuh tekad saja dan sedikit menahan sakit, tidak masalah. Tapi coba berjalan sedikit, jangan hanya berdiri diam di sana. Kau ingin aku jalan? Bagaimana menurutmu? Apa sekarang kamu masih mengira aku adalah sampah yang lumpuh dan cacat? Bai Bingyao, apakah kamu benar-benar sudah sembuh? Apakah ini sungguhan? Tentu saja sungguhan. Kalau begitu, kenapa kamu masih menggunakan kursi roda? Aku tahu sebabnya. Bai Bingyao, kamu wanita tak tahu malu.
Demi mendapatkan simpati dari Hantian, kamu sengaja menggunakan cara yang sangat rendah ini? Kamu sengaja berpura-pura lumpuh. Maksudmu, aku menggunakan cara yang licik ini hanya untuk mendapatkan rasa kasihan dari Zhao Hantian? Apalagi kalau bukan begitu. Demi mendapatkan Zhao Hantian, kamu menggunakan taktik yang licik agar Zhao Hantian merasa bersalah dan mendapat simpatinya, benar-benar sangat hina. Jadi begitu ceritanya, ternyata kamu membohongiku selama 3 tahun? Aku sungguh mengira kecelakaanmu itu karenaku, sehingga aku tidak memutuskanmu. Tak disangka, semua ini adalah kebohongan? Kamu sangat menjijikkan. Sungguh sangat menjijikkan. Cepat suruh dia bayar ganti rugi, biaya kompensasi atas masa mudamu. Benar. Bai Bingyao, kamu harus segera membayarku $300.000 sebagai ganti rugi. Kalau tidak, urusan kita tidak akan pernah selesai. Benar? Cepat suruh dia ganti rugi. Orang seperti ini benar-benar menjijikkan. Tak tahu malu. Ganti rugi. Tak tahu malu. Bayar sekarang. Kamu dengar itu? Cepat berikan uang ganti ruginya. Kamu yakin ingin aku membayar ganti rugi padamu? Tentu saja. Kamu berpura-pura lumpuh, menipu perasaan dan masa mudaku selama 3 tahun. Biar ku beritahu ya, jika kamu tidak membayar ganti rugi, aku akan menyebarkan semua perbuatanmu ini ke internet, biar semua orang melihat wajah busukmu itu. Baik. Tetapi pertama-tama, aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Ini adalah biaya pengobatan dari 3 tahun lalu, saat aku hampir kehilangan nyawa demi menyelamatkanmu. Lalu keluargaku mengirimku ke rumah sakit kerajaan Nancheng. Biaya pengobatannya, totalnya $950.000. Bayar itu dulu kepadaku. Bicara besar sekali. Biaya berobat sampai jutaan dolar. Ini bukan masalah uangnya. Masalahnya itu rumah sakit kerajaan Nancheng. Apakah tempat seperti itu bisa dimasuki oleh orang miskin sepertinya? Dia sedang melakukan penipuan. Dia ingin memeras kita. Cepat amankan bukti-buktinya. Tentu saja. Aku akan mengambil semua buktinya sekarang. Kalau kamu memalsukannya, bersiaplah untuk masuk penjara. Bai Bingyao. Benar? Simpan bukti itu baik-baik. Sekarang juga aku akan menelepon kantor polisi. Halo? Kantor polisi? Saya ingin melaporkan kasus. Ada seseorang yang berpura-pura cacat dan mencoba menipu dalam pernikahan, bahkan dia memalsukan nota tagihan untuk memeras saya. Baik, saya akan mengawasinya di sini. Segera kemari. Bai Bingyao, aku sendiri yang akan mengantarmu masuk penjara. Cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Benar. Cepat tangkap dia sekarang juga. Siapapun yang berhasil menangkapnya, aku akan memberinya hadiah $10.000. Biar aku saja. Biar aku yang melakukannya. Aku ikut. Coba saja kalau kalian berani menyentuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Siapapun yang berani menyentuhnya, berarti berurusan denganku. Keluarga Chu. Kenapa? Masih ingin berpura-pura menjadi tuan muda keluarga Chu? Benar sekali, dasar kamu penipu. Keluarga Chu adalah bagian dari 4 klan besar. Tuan muda keluarga Chu tidak mungkin buta hingga menyukai Bai Bingyao. Penipu yang hanya tahu caranya berpura-pura lumpuh. Anda salah. Dia adalah tuan muda, keluarga Chu yang asli. Penipu zaman sekarang sungguh menarik ya. Sudah tahu cara bekerja dalam kelompok? Ah, benar. Ayah saya adalah manajer operasional di Chu Group. Hanya dengan menelepon sekarang, saya bisa membongkar kebohongannya. Benar? Cepat hubungi dia. Mari kita beri dia pelajaran. Halo, anakku sayang. Halo ayah, aku ingin menanyakan sesuatu. Ada apa? Apakah tuan muda keluarga Chu menikah hari ini? Dari mana kamu dengar rumor itu? Jangan bicara sembarangan. Tuan muda Chu bahkan tidak punya pacar. Pernikahan apa? Jangan menyebar berita bohong di luar. Jangan sampai nanti malah membuatku ikut susah. Baik, aku mengerti ayah. Kalian semua sudah dengarkan? Dia hanyalah seorang penipu. Siapa nama ayah kamu itu? Aku akan menyuruh orang untuk segera memecatnya. Ingin memecat ayah saya? Sepertinya kamu sudah kecanduan berakting ya. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah presiden direktur Chu Group? Tidak perlu peduli siapa aku. Jika berani, beritahu aku. Siapa nama ayah kamu itu? Baik, akan kuberitahu sekarang. Ayah saya namanya adalah Sundahai. Jika hari ini kamu bisa memecat ayah saya, aku akan langsung memalukan diri sendiri secara langsung. Baik. Segera pecat manajer operasional yang bernama Sundahai itu dari grup. Katakan saja bahwa putranya berkelakuan buruk dan sudah menyinggungku. Teruskan saja sandiwara itu. Aku ingin lihat sampai kapan kamu sanggup berpura-pura. Sungguh lucu, mengambil wanita sisa dariku dan menganggapnya sebagai harta berharga, bahkan sampai berani menyamar sebagai tuan muda keluarga Chu. Zhao Hantian. Kamu benar-benar pintar mencari muka. Jangan lupa hari ini, akulah yang menceraikan suamiku. Kamu ingin menceraikanku? Kamu hanya kebetulan memergokiku tidur dengan Ying-Ying, dan karena sadar tidak ada harapan lagi, kamu mencoba untuk memaksakan harga dirimu saja. Bagaimana mungkin kamu tidak malu memamerkan hal seperti itu? Benar, kamu hanya berpura-pura lumpuh. Untuk membohongi perasaan putraku, hak apa yang kamu miliki untuk menceraikan putraku? Saat ibuku dan keluargaku tiba, kalian semua akan tahu hak apa yang aku punya untuk bisa menceraikan putramu. Ibumu? Aku baru ingat. Ibumu itu hari ini sibuk menyapu jalan hingga tak punya waktu, atau mungkin karena takut malu, sampai di hari pernikahanmu pun dia tidak datang. Maaf sekali.
Ibuku sedang mengambil jam tangan Starry Sky, edisi terbatas di UEA untuk menantunya. Makanya dia datang agak terlambat. Bai Bingyao, bahkan jika kamu berbohong, carilah alasan yang masuk akal sedikit. Jangan harap menggunakan tipu muslihat ini hanya untuk mendapatkanku kembali. Zhao Hantian, orang sepertimu sama sekali tidak layak untuk kudapatkan kembali. Dengar baik-baik. Tuan Chu adalah satu-satunya pasangan terbaik dalam hidupku. Baiklah, aku ingin lihat sampai kapan kalian akan terus bersandiwara. Oh, benar juga. Bukankah tuan muda keluarga Chu yang hebat ini tadi bilang ingin memecat ayah dari Sun Bin? Kenapa belum terjadi juga? Benar sekali. Tadi siapa yang bilang mau memecat ayahku? Aku mohon cepatlah lakukan itu. Halo ayah, apa ayah dipecat? Apa? Dia ternyata benar-benar tuan muda keluarga Chu. Tidak mungkin. Tuan muda keluarga Chu tidak mungkin menyukai sampah seperti Bai Bingyao ini. Istriku bukan sampah. Dia adalah wanita terbaik di dunia. Hanya saja matamu itu sudah buta. Tuan muda Chu. Tuan muda Chu, aku salah. Tuan muda Chu, tadi aku terlalu gegabah. Aku mohon padamu, tolong jangan pecat ayahku. Dia satu-satunya tulang punggung keluarga kami. Jika dia sampai dipecat, keluargaku akan hancur. Siapapun yang menyinggung istriku, akan aku habisi. Dan ini adalah jenis hukuman yang tidak akan pernah berakhir. Istriku, bagaimana menurutmu? Menurutku kamu benar, sayang. Tidak, Binyao, tidak. Binyao, aku mohon padamu, lihatlah hubungan pertemanan kita saat sekolah dulu. Tolong bantu aku bicara padanya. Aku mohon padamu. Sekarang juga pergi kamu dari sini. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi temanku. Nonamu, kamu harus membantuku. Tadi kan aku baru saja membantumu. Kenapa terburu-buru sih? Bai Bingyao itu hanyalah seorang penipu, entah trik apa yang sudah dia gunakan pada tuan muda besar Chu. Sebentar lagi, saat kapten tim keamanan datang, identitas aslinya pasti akan terbongkar. Tapi, siapa yang melaporkan kejadian ini? Petugas polisi? Di sebelah sini? Siapa yang melakukan penipuan? Menipu tentang apa? Dia orangnya, dia mencoba menipuku agar menikahinya sehingga dia berpura-pura cacat. Setelah kebohongannya kami bongkar, dia memasukkan faktur lagi dan memintaku ganti rugi. Benar sekali, dia sangat serakah. Dia langsung meminta jutaan dolar. Menipu sampai jutaan dolar? Ini adalah kasus yang sangat besar. Mana buktinya? Berikan buktinya padaku. Apa ini? Ini adalah faktur biaya medis rumah sakit kerajaan Nancheng yang dia palsukan. Dia bilang biaya pengobatannya habis jutaan dolar dan memintaku untuk ganti rugi. Apa? Berobat di rumah sakit kerajaan Nancheng dan menghabiskan jutaan dolar? Gadis kecil, trik penipuanmu ini sungguh sangat amat murahan. Apa kamu tahu orang seperti apa yang bisa berobat di rumah sakit kerajaan Nancheng? Mereka adalah pejabat tinggi dan orang terhormat, serta pahlawan berjasa. Sembarangan orang dari sana, di dalam masyarakat, semuanya adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa, tapi ibuku adalah orang terkaya di dunia. Ibumu orang terkaya di dunia? Kalau katamu begitu, ibumu orang terkaya di dunia, maka ibuku adalah orang terkaya di alam semesta. Petugas polisi, cepat tangkap dia. Baik, sepertinya kali ini aku akan mendapatkan penghargaan besar lagi. Bagaimana hasilnya petugas? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada apa, Pak Petugas? Apakah nominalnya jauh lebih besar dari yang dia laporkan? Benar sekali. Nominal sebesar ini, bahkan petugas pun belum pernah melihatnya, pasti bisa membuat dia dihukum seberat-beratnya. Benar begitu, kan, Pak Petugas? Benar apa? Di setiap fakturnya terdapat stempel eksklusif Rumah Sakit Royal. Semuanya asli. Apa? Semuanya asli. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia itu hanya orang miskin. Bagaimana mungkin dia pergi berobat ke Rumah Sakit Royal? Benar. Itu hanyalah kecelakaan mobil, hanya menderita sedikit luka ringan. Bagaimana bisa pergi ke Rumah Sakit Royal? Bahkan sampai menghabiskan jutaan dolar. Luka ringan? Zhao Hantian, jangan bilang kalau sampai sekarang kamu masih berpikir kalau aku hanya menderita luka ringan saja. Bukankah begitu? Waktu aku pergi ke rumah sakit untuk menemuimu, ibumu mengatakannya kepadaku, kamu hanya menderita sedikit luka ringan, dan memintaku agar tidak perlu datang. Dalam 2 atau 3 hari pun sudah bisa pulang. Aku ingat hal itu dengan sangat jelas. Itu benar. Dulu ibuku memang memberitahumu bahwa aku hanya luka ringan saja. Tapi, apakah kamu tahu kenapa? Waktu itu aku berada di dalam ruang gawat darurat, sedang berjuang melewati masa kritis selama lebih dari 10 jam sebelum akhirnya bisa terselamatkan. Itu agar kamu tidak merasa khawatir, makanya aku meminta ibuku agar kamu tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Cukup. Bai Bingyao, berhentilah berpura-pura mencari simpati seperti ini. Kamu pikir aku akan percaya? Kamu masih ingin mencari simpati dari putraku? Dasar tidak tahu malu. Dia tidak membohongimu. Di dalam laporan medis ini tertulis dengan sangat jelas. Pasien Bai Bingyao mengalami 33 patah tulang akibat kecelakaan mobil
Yang terparah adalah patah tulang belakang dan kerusakan saraf skiatik. Hal ini akan menyebabkan lumpuh setengah badan dan kelumpuhan seumur hidup. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ceritanya seperti itu. Lalu kamu pikir apa? Awalnya aku mengira kamu tidak keberatan dengan kemiskinan keluargaku, maka saat mobil itu meluncur ke arahmu, aku tanpa ragu mendorongmu pergi. Saat kondisiku kritis, demi tidak ingin membuatmu khawatir, aku menyembunyikan kebenarannya. Tapi pada akhirnya apa? Kamu tetap menjadi seekor anjing pengkhianat yang hanya mau tulangnya saja, tapi tidak mau menjaga rumah. Tidak mungkin. Dia sedang memalsukannya. Dia sedang berbohong. Kenapa? Apa kamu punya masalah? Tentu saja ada masalah. Bapak petugas, surat medis ini menyatakan dia mengalami lebih dari 30 patah tulang. Bahkan tulang belakang dan saraf skiatiknya mengalami luka parah, yang bisa menyebabkan lumpuh setengah badan dan kelumpuhan seumur hidup. Sampai di sini benar, kan? Benar, laporan medis itu memang tertulis seperti itu. Nah, dari situ muncul pertanyaannya, jika luka-lukanya separah itu, lalu kenapa sekarang dia masih bisa berdiri di sini, dalam kondisi sehat bugar? Trik penipuan yang palsu ini benar-benar terlalu mencolok ya? Benar sekali, dia memang dalam kondisi baik-baik saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Benar, tepat sekali, celah ini terlalu jelas terlihat. Jadi, meskipun stempel ini asli, itu pasti hasil manipulasi. Betul, jika lukanya memang separah itu, sama sekali tidak mungkin bisa disembuhkan. Dunia medis modern belum punya satupun riwayat penyembuhan untuk kelumpuhan. Jika begini, maka berkas perawatannya, beserta bukti pembayaran dari rumah sakit kerajaan, semuanya itu palsu. Ini adalah penipuan. Istriku, apakah ini semua memang benar-benar rekayasa? Bagaimana mungkin? Menurutmu, apa aku akan berbohong? Tapi masalah ini, sebenarnya bagaimana kejadiannya? Begini saja, aku akan langsung meminta direktur rumah sakit kerajaan untuk datang, agar dia menjelaskan semuanya secara langsung. Kamu menyuruh direktur rumah sakit kerajaan ke sini? Ini lucu sekali sih. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya membual dan mengatakan akan memanggil direktur rumah sakit kerajaan ke sini. Kalian benar-benar picik dan tak berwawasan, kalian tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Hari ini, aku akan tunjukkan kepada kalian semua kekuatanku yang sebenarnya. Halo kakak, ada sedikit kendala di pesta pernikahanku. Aku butuh direktur rumah sakit kerajaan untuk segera datang ke sini secara langsung. Ada apa adik? Apa kamu terluka? Tidak, hanya saja saat ini ada beberapa hal yang perlu dia jelaskan secara langsung. Baiklah, saya akan menyuruhnya segera datang dengan pesawat jet pribadi. Direktur rumah sakit kerajaan akan segera tiba. Begitu dia sampai, kalian akan menyadari betapa salahnya anggapan kalian selama ini. Aku benar-benar tidak bisa lagi menghadapi kamu. Jika tidak memberimu sedikit pelajaran, kamu tidak akan tahu seberapa hebatnya Mawang Ye, iya kan? Lihat saja dirimu. Kamu adalah tuan muda keluarga Chu, kan? Iya. Kenapa memangnya? Sekarang aku perintahkan kamu, segera putus hubungan dengan si penipu Bai Binyao ini. Segera pergi dari sini. Jika kamu patuh, aku jamin keselamatanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika menghancurkan dan memboikot keluarga Chu milikmu. Apa katamu? Kamu mau memboikot keluarga Chu milikku? Kamu tidak salah dengar. Kamu gila ya? Keluarga Chu adalah bagian dari 4 klan besar dengan nilai pasar yang tak terhingga. Kamu hanya orang kaya baru, tapi beraninya bicara besar, mau memboikot keluarga Chu. Jadi kamu tidak mau mendengarkan nasihatku dan ingin tetap bersama dengan si penipu ini. Begitu? Memang kamu siapa? Atas dasar apa aku harus mendengarkanmu? Sayang, mari kita bermesraan sejenak. Hah? Hah apa? Hari ini kan hari pernikahan kita. Ayo kemarilah. Seberapa hausnya dirimu? Apa kamu tidak pernah melihat wanita berciuman di depan umum seperti ini? Benar-benar tidak tahu malu. Keterlaluan. Jadi kamu mau melawanku, ha? Kalau begitu jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Halo. Halo tuanku. Tuan muda keluarga Chu sengaja melawanku. Tolong segera hancurkan dan boikot perusahaan keluarga Chu sekarang juga. Kalian dari keluarga Chu bersiaplah untuk bangkrut. Sayang, aku sangat takut loh. Dia ini cuma orang kaya baru. Berani-beraninya bilang mau memboikot. Aku benar-benar sangat ketakutan setengah mati. Tenang saja, keluarga Chu tidak akan apa-apa. Tapi dia, aku pasti akan membuat keluarganya bangkrut hingga dia menjadi pengemis di jalanan. Kamu benar-benar sombong ya? Kalau begitu aku ingin lihat, bagaimana seorang pekerja rendahan yang cuma bisa menipu, bisa membuat orang kaya sepertiku menjadi bangkrut? Mo Ying-ying, kamu mungkin tidak tahu bagaimana caranya kamu dari seorang pelayan restoran bisa berkembang hingga memiliki kekayaan seperti sekarang? Tentu saja itu hasil dari kerja keras aku sendiri. Biar aku beritahu, semua yang kamu miliki hari ini, semuanya itu karena aku menganggapmu sahabatku, sehingga aku meminta ibuku untuk membantumu. Jika kamu tidak punya keluarga kami, kamu sekarang bukan apa-apa sama sekali. Kalian dengarkan? Dengar apa yang dia katakan tadi?
Katanya kesuksesanku. Itu karena dia, seseorang yang ibunya petugas kebersihan, dan miskin menderita seperti dia, bisa membantu menciptakan orang kaya sepertiku. Benar-benar tak tahu malu dan tidak waras. Tapi memang ada orang yang percaya tipuannya. Bukankah dia sudah berhasil menjerat tuan muda dari keluarga Chu ke tangannya? Tenang saja. Setelah keluarga Chu bangkrut, dia pasti akan menyesal setengah mati. Baguslah. Aku juga ingin melihat bagaimana caramu membuat keluarga Chu kami bangkrut. Chu Yinan. Chu Yinan. Cepat kemari. Ayah, ada apa? Aku. Siapa yang menyuruhmu di luar sana? Asal mencari orang untuk dinikahi? Orang tuamu sudah membesarkanmu saat kamu menikah, kenapa tidak memberitahu mereka? Yinan, perbuatanmu ini sudah keterlaluan. Aku sudah memberitahu mereka, tapi mereka sendiri yang tidak setuju. Mereka tidak setuju, tapi kamu tetap menikah? Apakah kamu sengaja ingin buat perhitungan dengan mereka? Ini hidupku sendiri, untuk apa aku butuh izin mereka? Untuk apa? Tentu saja karena kami yang membesarkanmu. Benar. Jika kamu mencari orang yang setara secara status, mungkin masih bisa diterima. Tapi kamu malah mencari orang miskin kasta bawah. Mau ditaruh di mana wajah keluarga-keluarga Chu? Jika hanya memalukan bagi keluarga Chu itu tidak seberapa, tapi kamu juga mencari masalah. Sampai melibatkan keluarga besar. Apa maksud kalian semua? Kamu sudah menyinggung nonamu. Nonamu mengirim orang untuk menekan keluarga-keluarga Chu kita. Sekarang seluruh bisnis keluarga Chu benar-benar terhenti. Ini semua salahmu. Kamu benar-benar mencelakai kami. Cepatlah minta maaf kepada nonamu. Mohon pengampunan dari nonamu. Dia benar-benar menggunakan koneksinya untuk memblokir keluarga Chu kita. Dia benar-benar menggunakan koneksinya untuk memboikot keluarga Chu kita. Memangnya menurutmu kenapa? Apa kamu pikir aku seperti penipu? Yang suka membual kemana-mana? Memang ingin kita adalah yang terhebat? Berarti Anda adalah nonamu? Tepat sekali. Itulah saya. Ada saran? Nonamu, saya benar-benar minta maaf. Ini karena putra saya dia tidak tahu aturan. Saya di sini mewakilinya untuk meminta maaf kepada Anda. Apa yang Anda butuhkan dari kami? Kami akan segera melakukannya. Sekali melihat nonamu saja, sudah terlihat kalau Anda adalah orang besar memiliki jiwa yang besar pula. Jika Anda bersedia membantu keluarga Chu kami melewati masa sulit ini, maka keluarga Chu kami sekeluarga akan sangat berterima kasih pada Anda. Asalkan nonamu bersedia memaafkan kami. Saya atas nama keluarga Chu bersumpah, rela memberikan 40% saham kepada nonamu. Hanya demi mendapatkan pengampunan dari nonamu. Tidak. Di tingkatku saat ini, aku sudah tidak kekurangan uang. Yang aku pedulikan adalah harga diri. Jika ingin mendapatkan maaf dariku, kalian harus mengembalikan harga diriku. Nonamu, apa yang Anda ingin kami lakukan? Mohon berikan petunjuk Anda. Kami akan segera melakukannya. Sebenarnya, apa yang aku inginkan sangat sederhana. Bai Binyao ini adalah musuhku. Sekarang aku ingin putramu segera membatalkan pertunangan dengannya, mencampakkannya, lalu berlutut di lantai untuk meminta maaf padaku. Jika itu dilakukan, kejadian hari ini akan aku anggap tidak pernah terjadi. Nonamu, apakah Anda begitu murah hati? Baiklah. Anda benar-benar sangat murah hati. Kamu dengar itu? Cepat putuskan hubungan dengan wanita tak tahu malu ini, lalu minta maaf pada nonamu. Bai Binyao, apa kamu lihat itu? Inilah perbedaan di antara kita. Jika aku ingin menghancurkanmu, kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi seumur hidupmu. Orang kampung sepertinya memangnya pantas untuk melawan Anda, nonamu. Sekarang juga aku akan membantumu menamparnya. Ayah, apa yang ingin ayah lakukan? Minggir. Sayang, Beraninya menyinggung nonamu, akan kuberi kamu pelajaran. Aku. untung saja kalian keluarga Chu, memiliki putra yang baik. Jika tidak, aku akan segera melenyapkan keluarga Chu dari sini. Sayang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku sudah bilang akan menikahimu. Sampai akhir pun, aku akan tetap menikahimu. Baiklah, tidak sia-sia aku, Bai Binyao, menyembunyikan identitas bertahun-tahun untuk menemukan cinta sejati. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu merugi. Aku pasti akan membuatmu menjadi pria paling sukses di dunia ini. Masih saja besar mulut? Wanita yang sudah dicampakkan tunangannya masih ingin membuat siapa menjadi pria paling hebat. Benar sekali. Kamu hanyalah penipu yang pura-pura lumpuh, masih berani bicara besar di sini. Zhao Hantian, kamu benar-benar pria brengsek. Hari ini, akan kubuat kamu melihat dengan jelas siapa identitasku yang sebenarnya. Aku sudah tahu identitas aslimu, seorang wanita yang kucampakkan, dan sebentar lagi juga akan dicampakkan oleh tuan muda dari keluarga Chu ini. Dasar wanita terbuang. Wah, sungguh memprihatinkan. Tuan muda keluarga Chu yang terhormat, ternyata ingin menikahi sampah seperti dirimu. Ikut aku. Aku tidak akan meninggalkan Yao Yao dan pergi sendirian. Yinan, terima kasih. Kamu, enyahlah dari hadapanku. Bahkan jika mata Chu Jian ini buta, aku tidak akan membiarkan putraku menikahi sampah sepertimu. Aku sampah? Aku beritahu padamu, aku ini adalah putri dari konglomerat Baitang. Apa katamu? Kamu adalah putri dari konglomerat Baitang? Kamu benar-benar tak tahu malu dan sudah gila ya? Sampah sepertimu ini, untuk putri konglomerat Baitang pun, kamu bahkan tidak sebanding dengannya. Beraninya kamu menyamar menjadi dirinya. Wanita tak tahu malu sepertimu, ternyata pernah menjadi sahabatku. Benar-benar noda hitam dalam hidupku. Oh ya, soal dia memalsukan kwitansi tadi, itu masih belum selesai. Bai Binyao,
Bukankah kamu bilang bisa mendatangkan direktur rumah sakit kerajaan ke sini? Di mana orangnya? Dia itu hanya seorang penipu. Siapa yang bisa dia datangkan untuk memberi kesaksian? Petugas keamanan, segera tangkap dia. Bawa saja orang ini untuk diinterogasi. Jangan mengganggu pernikahanku dengan Ying-Ying. Di mana orang yang kamu panggil? Jika tidak ada yang datang memberi bukti, aku harus menangkapmu dan membawamu pulang untuk membantu penyelidikan. Tidak perlu bukti lagi. Orang seperti ini, aku sudah sangat yakin. Dia hanyalah seorang penipu. Benar. Tangkap dia. Siapa yang berani menangkap Nona Bai? Siapa yang berani menangkap Nona Bai? Siapa kamu? Berani sekali kamu berteriak di sini. Dia adalah dari Rumah Sakit Kerajaan Kota Selatan, Direktur Wang Jianhua. Terakhir kali saya menemani ayah saya pergi ke rumah sakit kerajaan untuk mengurus sesuatu, saya melihatnya dari kejauhan, pastinya tidak mungkin salah. Ada juga sekretaris di sampingnya, dia juga ada di sana saat itu. Direktur Rumah Sakit Kerajaan Kota Selatan. Mengapa dia datang ke tempat seperti ini? Direktur Rumah Sakit Kerajaan datang sendiri. Mungkinkah benar-benar demi Bai Bingyao? Wang Jianhua memberi salam kepada Nona Bai. Direktur Wang, kebetulan sekali Anda datang. Nona Bai, ada perintah apa Anda memanggil saya? Direktur Wang, bukankah saya dulu pernah berobat di rumah sakit Anda untuk saraf terjepit dan cedera tulang belakang dan menghabiskan biaya beberapa juta dolar? Tentu saja benar, ada apa? Orang-orang ini mengatakan faktur medis saya palsu. Jadi saya meminta Anda ke sini untuk memberikan penjelasan secara langsung. Haha, apa? Katamu ini palsu? Berikan padaku. Biar ku lihat. Kalian semua. Lihatlah. Setiap stempel di dokumen ini semuanya adalah segel resmi dari Rumah Sakit Kerajaan Nancheng. Semuanya asli. Tiap rincian biaya perawatan, daftar obat-obatan, dan detail lainnya. Semuanya dapat ditemukan arsipnya dalam sistem rumah sakit. Tidak ada satupun yang palsu. Mustahil. Dia hanyalah si pincang yang miskin. Bahkan tempat tinggalnya saja sangat kumuh. Bagaimana mungkin dia menghabiskan 1 juta dolar hanya untuk berobat ke rumah sakit kerajaan? Lalu menurutmu siapa Nona Bai sebenarnya? Kurasa kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Jika identitas Nona Bai disebutkan, kau pasti akan ketakutan setengah mati. Menurutku, kau hanyalah aktor yang dia sewa untuk ikut bersandiwara dengannya, kan? Meskipun aku tidak tahu asal-usul lengkap Nona Bai, tapi yang ku tahu adalah kakak pertamanya adalah jenderal ibu kota, kakak keduanya adalah dewa medis tertinggi, kakak ketiganya adalah dewa saham di dunia finansial. Dengan orang seperti kalian merasa layak meragukan Nona Bai. Kalian semua yang ada di sini, apakah ada di antara kalian yang merasa punya kualifikasi sehingga dia mau merendahkan diri untuk menipu kalian? Sekarang aku sudah yakin bahwa kamu hanyalah seorang penipu. Benar sekali. Ketiga kakak Bai Bingyao, kami sudah sangat mengenal mereka. Kakak pertamanya saja, umurnya hampir 30 tahun, setiap hari kerjanya hanya mengangkat batu bata di lokasi konstruksi, mana mungkin dia seorang jenderal di ibu kota. Aku juga masih ingat rumah mereka yang hanya apartemen kecil yang bobrok itu. Saat ketiga kakaknya pulang ke rumah, bahkan tidak ada satupun tempat tidur yang layak, 2 orang harus berdesakan di satu kasur rusak. Jika mereka memang punya kedudukan tinggi, apa mungkin mereka tinggal seperti itu? Oh iya benar. Terakhir kali kakaknya pulang dan tidak punya tempat tidur, dia ingin menginap di rumahku, tapi langsung kutolak. Coba tanya saja semua orang di sini, siapa yang akan mempercayai omong kosong? Atau igawanmu itu? Siapa yang percaya kalau Bai Bingyao punya latar belakang hebat seperti itu? Apa kalian semua percaya? Tidak percaya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Hukum saja aku jika itu benar, aku tetap tak percaya. Bagaimana mungkin seorang gadis miskin bisa tiba-tiba berubah dan memiliki keluarga sehebat itu? Bai Bingyao, lihatlah baik-baik orang yang membantumu ini. Bahkan kebohongannya saja sangat berantakan, tidak ada seorang pun yang tertipu. Jika kamu ingin mencari kepercayaan semua orang dengan cara ini, aku beritahu kamu, itu mustahil. Keterlaluan sekali. Dasar kalian semua orang-orang buta yang tidak tahu apa-apa. Kamu itu cuma direktur gadungan yang asalnya tidak jelas. Kenapa semua orang harus percaya pada ucapanmu? Menurutku kalian semua itu cuma satu komplotan, sengaja bersekongkol untuk berakting di sini kan? Kalau kamu ingin membantu Bai Bingyao pamer, setidaknya buatlah kebohongan yang masuk akal. Lihat saja gayanya yang miskin itu. Bukan hanya mustahil kenal dengan dokter istana, bahkan ke arah mana pintu gerbang istana menghadap, sepertinya dia pun tidak tahu. Benar. Coba kalian dengar. Ucapan ini terdengar sangat konyol. Jika Bai Bingyao benar-benar punya latar belakang seperti itu, untuk apa dia berpura-pura lumpuh selama 3 tahun dan memohon untuk menikah dengan Zhao Hantian? Pasti sudah naik mobil mewah sambil membawa pengawal dan berlagak sombong. Menurut saya, kalian semua sudah buta. Nona Bai sudah merendahkan martabatnya untuk bisa berkumpul bersama kalian, tapi kalian malah berani meremehkannya. Nona Bai, saya sungguh merasa ini tidak sebanding untukmu. Dengan identitasmu yang sangat mulia, bagaimana mungkin bisa bersama sekelompok orang bodoh ini? Mereka semua hanyalah kenalan lama saja. Aku adalah orang yang selalu mengutamakan perasaan. Awalnya aku mengira meskipun mereka tidak bisa tulus padaku, setidaknya mereka bisa memberikan sedikit rasa hormat. Tapi aku tidak menyangka bahwa ternyata mereka semua hanyalah sekelompok anjing penjilat yang tidak punya harga diri. Kejadian hari ini bisa dibilang membuatku melihat dengan jelas apa mereka yang sebenarnya. Ini membuatku bisa sepenuhnya mengakhiri hubungan aku dengan mereka. Anda benar. Dengan kedudukan dan identitas Anda, begitu banyak orang berkuasa dan kaya yang ingin menjilat Anda, tapi tidak pernah memiliki kesempatan. Tidak perlu sama sekali makan hati karena mereka. Kedepannya, Anda tidak perlu lagi memiliki hubungan dengan orang-orang seperti ini. Tapi syukurlah, ini bisa dibilang tidak terlalu mengecewakan. Aku, Bai Bingyao, sudah menyembunyikan identitas selama bertahun-tahun. Akhirnya, membuatku bisa bertemu dengan cinta sejati dalam hidupku. Yinan, terima kasih ya. Adanya dirimu membuat segalanya terasa berharga. Kamu, cepat lepaskan aku. Biar aku katakan padamu, meskipun kamu bicara setinggi langit, aku tidak akan pernah membiarkan putraku menikahi wanita tak jelas asal-usulnya sepertimu. Ayah,
Aku sudah bilang, selain Yao Yao, aku tidak akan menikahi siapapun. Putraku, dengarkan ayahmu. Dia benar. Dasar penipu kamu. Kamu pikir dengan bualanmu yang sungguh gila itu bisa menipu putraku, lalu bisa menipuku juga? Ayo, bawa pergi Yinan. Ikut ibu. Aku tidak mau pergi. Kamu. Aku tidak peduli. Hari ini kalian tidak boleh membawanya pergi. Hari ini adalah pesta pernikahan aku dan Yinan. Memangnya, kamu ini siapa? Beraninya ikut campur urusan keluarga Chu? Hari ini, aku tetap akan membawanya pergi. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Aku tidak peduli. Kalian tidak boleh membawanya pergi. Aku akan menelepon ibuku sekarang juga. Ibu, kenapa kalian belum sampai juga? Yinan akan dibawa pergi oleh pihak keluarganya. Cepatlah kemari. Biar aku beritahu kalian, helikopter milik ibuku sudah berada di langit kota Jing dan bersiap untuk mendarat. Bai Bingyao, kenapa tidak sekalian saja kamu bilang ibumu datang naik roket? Apa kamu pernah lihat wujud helikopter seperti apa? Putraku, tindakanmu memutuskan hubungan dengannya dulu, sungguh sangat bijak. Lihatlah dia, sudah miskin sampai gila, sekarang mulai bicara omong kosong. Andainya kamu benar-benar menikahinya, harga diri keluarga jauh kita ini, kan dia buang sampai ke dasar samudera. Kedepannya di hadapan kerabat kita tidak akan bisa menunjukkan muka. Tentu saja, penglihatan aku, Zhao Hantian, selalu sangat tajam. Ying kami ini, muda dan cantik, terlebih lagi dia adalah bos besar, tidak seperti orang tertentu, yang hanya bisa pura-pura cacat demi rasa iba. Benarkan Ying? Apa yang kamu katakan benar, sayang. Tapi nih, melihatmu yang begitu tampan, aku ingin bermanja-manja denganmu di depan umum, supaya mereka tahu siapa pasangan yang benar-benar cocok untukmu. Tunggu apa lagi? Mari kita bermanja-manja, tepat di hadapannya, biar dia melihat sendiri, pria yang seharusnya jadi mempelainya hari ini sekarang malah bermesraan dengan orang lain, buat dia cemburu, buat dia iri, dan biarkan dia tahu betapa menyedihkan dirinya. Lihatlah sendiri, orang miskin yang tidak diinginkan siapapun. Kak Han dan Nonamu, benar-benar pasangan yang sangat serasi. Satu tampan dan satu lagi cantik, mereka berdua benar-benar cocok. Yao Yao, jangan hiraukan mereka. Mereka sengaja melakukannya untuk membuatmu marah. Jadi jangan masukkan ke dalam hati. Tidak apa-apa, aku tidak akan merasa sedih lagi. Mungkin dulu aku akan merasa emosional karena urusan mereka, tapi sekarang, itu semua sudah tidak ada hubungannya denganku. Dekan Wang, tolong ambilkan saya kertas, kuas, dan tinta. Ada hal yang harus saya lakukan. Aku ingin mereka mengingat hari ini. Dan mengingat apa saja yang telah mereka perbuat kepadaku. Baik, akan segera saya siapkan. Bai Bingyao, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan membuat kalian ibu dan anak mengingat hari ini selamanya. Hari ini adalah pernikahan Hantian dan Ying. Di hari sepenting ini, tentu saja kami akan mengingatnya. Tidak perlu kamu ikut campur untuk mengingatkan kami. Sekretaris Wang, pinjam punggungmu sebentar. Di sini tidak ada meja, jadi tidak ada tempat untuk menaruh kertasnya. Baik, Nona Bai. Apalagi trik yang kamu mainkan? Berpura-pura dengan selembar kertas sampah itu, kamu pikir kami begitu mudah ditipu? Sekretaris Wang, tolong ambil surat cerai ini. Tunggu sampai tintanya kering, aku akan menggunakannya untuk hal penting. Baik, Nona Bai. Petugas keamanan, kamu lihat sendiri, kan? Penipu ini, entah apalagi tipu daya yang dia mainkan sekarang. Cepat bawa dia pergi. Benar. Segera bawa dia pergi, supaya tidak merusak pandangan semua orang di sini. Baik. Sekarang aku akan memverifikasi identitasmu. Jika tidak bisa membuktikan bahwa Anda adalah kepala rumah sakit Kerajaan Nancheng, aku akan menangkapmu atas tuduhan penipuan. Mau memverifikasi identitas saya? Silakan saja periksa. Lihatlah baik-baik. Kepala Rumah Sakit Kekaisaran, Wang Jianhua, ada stempel resminya juga. Anda benar-benar kepala Rumah Sakit Kekaisaran. Kenapa? Masih mengira aku seorang penipu dan ingin menangkapku? Tidak. Ini hanya salah paham. Saya telah menyinggung Anda, Direktur. Mohon maafkan saya. Saya masih ada urusan. Saya permisi pergi dulu. Apa? Kalian masih curiga bahwa aku adalah gadungan? Mau panggil polisi untuk menangkapku? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia Bai Bingyao hanyalah seorang penipu yang sudah aku campakkan. Begitu saja, bagaimana mungkin dia bisa memiliki hubungan dengan Direktur Rumah Sakit Royal? Kalian salah paham. Bukan karena aku berhubungan dengan Nona Bai, maka aku menjadi hebat. Melainkan, aku merasa bangga bisa berhubungan dengan Nona Bai. Dengan kemampuan kalian itu, tidak pantas untuk meragukan Nona Bai. Hei, itu Tuan Direktur. Apakah dia benar-benar memiliki latar belakang yang hebat? Apa hebatnya dia? Dia itu hanya seorang penipu. Latar belakang apa yang mungkin dimiliki Bai Bingyao? Kenapa begitu? Kenapa? Kenapa masih harus bertanya lagi? Jika dia benar-benar punya latar belakang, saat tadi aku memberi tekanan kepada keluarga Chu, dia pasti sudah langsung melawan. Sedangkan dia sama sekali tidak berkutik. Sampah seperti dia. Mana mungkin punya latar belakang hebat? Benar juga. Tadi Nonamu bilang ingin memblokir keluarga Chu, dan Bai Bingyao hanya bisa terdiam membisu. Jika dia memang benar-benar punya latar belakang hebat, mana mungkin dia bisa dikendalikan begitu saja oleh Ying? Tepat sekali. Kami tumbuh besar bersama sejak kecil, pergi ke sekolah bersama. Aku sudah sangat mengenalnya luar dalam. Ayahnya sudah tiada sejak lama,
Ibunya tinggal bersama ketiga kakaknya dan juga dia. Ketiga kakaknya pergi bekerja sebagai buruh kasar, dan mereka jarang pulang ke rumah. Si Bai Binyao itu berpura-pura lumpuh karena kecelakaan, hanya supaya Zhao Hantian mau membiayai hidupnya. Dan apa hasilnya? Rencana liciknya terbongkar, kemudian Zhao Hantian langsung menendangnya tepat di hari pernikahan. Sampah seperti dia. Memangnya bisa punya latar belakang apa? Benar. Ibunya itu teman dekatku. Setelah suaminya tiada, di desa kami, bahkan pria tua paling kesepian pun tidak sudi padanya. Kalau dia itu orang terkaya di dunia, maka aku adalah ratu sejagat. Ini. Tapi, tanda pengenal miliknya sebagai direktur rumah sakit kekaisaran, itu asli. Pihak keamanan sudah memverifikasinya. Empa, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Besar kemungkinan wajahnya hanya mirip dengan sang direktur saja, lalu dia mencuri tanda pengenal aslinya untuk digunakan menipu di mana-mana. Bai Binyao hanya menyewa orang semacam itu untuk membantunya pamer saja. Tepat sekali. Bai Binyao, mengaku sajalah, akui kalau kamu itu memang seorang penipu. Jika tidak, dengan satu panggilan telepon saja, aku bisa membongkar semua kedokmu. Oh, begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana caramu membongkar kedokku. Baiklah, kamu sendiri yang memaksaku melakukan ini. Kalian semua pasti sudah tahu kan? Rumah sakit Royal bukanlah tempat sembarangan, itu adalah aset milik Mahadewa Medis. Seberapa hebatnya Mahadewa Medis itu? Apakah kalian tahu? Hanya dengan satu resep obat, dia bisa menyelamatkan nyawa. Begitu banyak orang kaya dan berkuasa yang ingin mendapatkan jadwalnya namun tetap tidak bisa. Sedangkan kami, keluargamu, telah membayar mahal muridnya untuk menjadi konsultan kesehatan kami. Apakah status doktermu itu asli atau tidak? Aku akan memanggil muridnya ke sini nanti. Sekali lihat saja, maka akan langsung ketahuan kebenarannya. Halo, konsultan Shu. Ada apa? Tolong Anda datang ke ruang perjamuan Hotel Marriott sebentar. Di sini ada orang yang berpura-pura menjadi direktur rumah sakit Royal. Mohon luangkan waktu untuk datang dan memastikan identitas aslinya. Apa ada orang yang berani menyamar jadi direktur rumah sakit Royal? Sepertinya orang itu bosan hidup. Baiklah, aku akan segera ke sana. Aku ingin tahu siapa orang bodoh itu yang berani membuat masalah di wilayahku. Ayo, pergi ke Hotel Marriott. Biar penipu yang mengaku sebagai direktur itu merasakan akibatnya. Tunggu saja. Begitu murid dari Sage Medis datang, aku akan melihat bagaimana cara kalian terbongkar. Memang Ying-Ying kita ini yang terhebat. Kali ini, aku ingin tahu bagaimana kalian akan terus berpura-pura. Benar sekali. Dengan adanya murid dari Mahadewa Medis di sini, penipu manapun tidak akan bisa bersembunyi. Tunggu sampai semuanya terbongkar nanti, mari kita lihat apa kalian masih bisa sesombong itu. Sage Medis memang benar memiliki seorang murid. Tetapi aku dengar murid ini selalu bepergian kemana saja, dan hidupnya berpindah-pindah. Kamu yakin ini benar-benar Sage Medis yang asli? Sudah pasti. Pikirkan saja. Apa hubunganku dengannya? Bagaimana mungkin dia tidak datang untuk membantuku? Jangan pikir hanya dengan bicara omong kosong kamu bisa membohongi kami. Aku beritahu kalian ya, begitu konsultan Su tiba nanti, sandiwara kalian sudah saatnya berakhir. Konsultan Su, akhirnya Anda datang juga. Anda bahkan membawa kado pernikahan. Ini sungguh terlalu berharga. Saya jadi merasa sungkan untuk menerimanya. Hanya sedikit tanda mata saja. Aku ini murid dari Sage Medis. Barang semacam ini bukan apa-apa bagiku. Wah, ginseng ini terlihat sangat mahal harganya. Konsultan Shu sungguh sangat dermawan. Benar. Murid dari Sage Medis ini tangannya begitu terbuka. Pantas saja nonamu terlihat sangat percaya diri. Konsultan Shu, tolong cepat periksa dia. Apa benar, dia direktur rumah sakit kerajaan? Jangan biarkan dia mencoreng nama baik Sage Medis. Mengapa kamu ada di sini? Konsultan Su, apa kamu mengenalnya? Ternyata kamu orangnya. Kamu berpura-pura menjadi direktur rumah sakit kekaisaran kami. Kalian dengar semua? Dia ini direktur palsu. Dia itu pembohong. Benar. Sudah aku duga. Si Bai Binyao itu, mana mungkin bisa mengenal orang dari rumah sakit kekaisaran? Dia pasti hanya sedang bersandiwara. Apa kamu benar-benar murid dari sang tabib suci? Tapi ku dengar, muridnya tidak berada di Jingxi. Mengapa kamu bisa ada di sini? Beraninya kamu meragukan aku? Cepat ke sini. Tangkap si penipu ini. Buat dia bertekuk lutut. Baik, bos. Beri dia pelajaran. Inilah akibatnya jika berani meniru anggota dari industri sang tabib suci. Apa yang kalian lakukan? Kalian berani memukul direktur rumah sakit kekaisaran? Jika sang tabib suci mengetahuinya, dia akan membuat kalian semua dalam masalah besar. Kenapa masih diam saja? Hajar dia. Apapun yang terjadi nanti, aku yang akan tanggung jawab. Kamu... Berhenti.
bilang hentikan. Di siang bolong seperti ini, beraninya memukuli orang sesuka hati. Apa kalian sudah tidak mematuhi hukum? Apa kalian sudah tidak peduli pada hukum? Menghajar seorang penipu, apakah ada masalah? Jika kalian berani ikut campur urusan orang lagi, aku akan menghabisi kalian sekalian. Baik, tadi kamu bilang bahwa kamu adalah murid dari Mahadewa Medis kan? Kebetulan sekali, aku mengenal Sang Suci Medis. Aku akan meneleponnya sekarang juga agar dia kemari dan memintanya untuk memberikan keadilan. Cih, dia bilang dia kenal Sang Suci Medis. Aku rasa dia hanya membual saja. Mari kita lihat bagaimana dia akan menanggung malunya nanti. Benar. Bualannya ini sudah semakin keterlaluan. Nasata Tamanda, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menutupi kebohongan ini. Bai Binyao, bualanmu ini benar-benar tidak masuk akal. Kamu bilang kamu kenal Sang Suci Medis. Sepertinya kamu sudah gila ya. Bai Binyao, jika kamu benar-benar kenal Sang Suci Medis, aku akan mengganti margaku menjadi margamu. Berhenti bersikap sok hebat di sini. Cepat akui kalau kamu itu memang seorang penipu. Betul itu. Jangan membuang-buang waktu kami di sini. Cepat akui kesalahanmu, supaya kamu bisa mendapatkan keringanan hukuman. Baik, kalian sendiri yang mengatakannya. Jangan sampai nanti kalian menjilat ludah sendiri. Adik kecil, aku akan segera menuju lokasi pernikahan. Kakak kedua, cepatlah kemari. Muridmu memukul orang tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai membuat kaki direktur rumah sakit Royal patah. Apa yang kamu bicarakan? Muridku sedang berkelana ke seluruh dunia. Dia sama sekali tidak ada di ibu kota. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba berada di lokasi pernikahan dan memukul orang? Aku akan segera ke sana. Kalian jangan bertindak gegabah. Tunggu sampai aku tiba baru kita bicara. Tabib Suci sudah bilang bahwa muridnya sama sekali tidak ada di kota Jing. Kamu itu benar-benar hanya seorang penipu. Kamu, Dialah murid Sang Tabib Suci. Bai Binyao, kamu sampah tidak berguna. Tahu apa kamu? Benar sekali. Hanya dengan melakukan satu panggilan telepon entah ke siapa, dia langsung berpura-pura menjadi tabib suci. Aku beritahu kamu ya, jangan harap kamu bisa menipu kami dengan cara seperti ini. benar. Akulah murid dari tabib suci. Berhenti mencoba mengadu domba kami. Kakak kedua, muridmu itu telah melukai direktur dari rumah sakit kerajaan. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Bai Binyao, apa jangan-jangan kamu ingin mengatakan bahwa dia adalah tabib suci agung? Tepat sekali. Kakak keduaku ini memang adalah sang tabib suci. Bai Binyao, apa kamu sudah tidak punya uang untuk menyewa aktor? Sampai-sampai menarik kakak kedua kamu ke sini untuk ikut bersandiwara? Semuanya jangan percaya. Dia sama sekali bukan tabib suci. Dia hanyalah kakak kedua dari Bai Binyao, hanya seorang pekerja rendahan. Betul, apa kamu pikir memakai jubah putih bisa langsung jadi tabib suci? Kalau aku juga pakai jubah putih, bukankah aku juga bisa jadi tabib suci? Hahaha, benar sekali. Benar? Akulah sang tabib suci agung. Suhayang, apa gurumu tidak pernah mengajarimu untuk menjadi orang yang bijak membedakan mana yang benar dan tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas orang? Kamu bicara sembarangan. Kamu masih semuda ini. Mana mungkin kamu adalah tabib suci agung. Gurukulah yang merupakan tabib suci agung. Berani-beraninya, kamu berpura-pura menjadi guruku. Aku berpura-pura menjadi dia. Kalau begitu coba katakan, siapa nama gurumu? Aku takut kamu akan terkejut setengah mati jika mendengarnya. Nama guruku adalah Qin Ye. Dia adalah tabib sakti yang sangat termasyur. Oh, Qin Ye ya. Dia itu muridku. Kamu omong kosong. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Guruku adalah muridmu. Beraninya kamu berpura-pura menjadi guruku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ini. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Hanya menekan titik akupunkturmu saja. Bukankah tadi kamu bilang bahwa kamu adalah murid dari Santo Tabib? Lepaskanlah sendiri, jika kamu memang hebat. Aku, guruku pasti tidak akan membiarkanmu. Mungkinkah ini acupuncture freeze teknik yang legendaris itu? Kenapa bisa bertemu di sini? Dia benar-benar Santo Tabib tertinggi. Aku sudah tahu Bing Yao tidak akan berbohong. Tidak mungkin. Dia pasti telah menggunakan trik kotor, seperti alat kejut listrik. Jika tidak, mana mungkin konsultan Shu, sampai tidak bisa bergerak sama sekali. Benar. Kakak kedua dari Bai Binyao tidak mungkin seorang santo tabib. Dia pasti hanya sedang bersandiwara. Yao, luka Dekan Wang sangat parah. Sebaiknya bawa dia ke rumah sakit dulu. Kakinya patah, kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Tenang saja, kakakku bisa mengobatinya. Kemampuan medis kakakku adalah yang terbaik di seluruh dunia. Luka sekecil ini bisa aku sembuhkan dengan mudah. Masih disebut luka kecil? Teruslah membual. Aku ingin lihat bagaimana caramu mengobati luka kecil ini. Arga,
Arge. Ah. Sudah selesai? Kakiku sepertinya sudah tidak sakit lagi. Sepertinya aku sudah bisa berdiri. Tuan Tabib Suci, terima kasih banyak. Kemampuan medismu benar-benar sangat luar biasa. Tidak perlu berterima kasih. Anda juga terluka karena adik perempuanku. Kembalilah dan beristirahatlah dengan baik. Jangan melakukan aktivitas yang berat dulu. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih banyak Tuan Tabib Suci. Ini sungguh ajaib. Baru saja dia berteriak kesakitan. Sekarang sudah bisa berjalan normal. Ini pastinya adalah kemampuan seorang tabib suci. Benar sekali, benar sekali. Dulu aku hanya mendengar tentang tabib suci tertinggi yang memiliki keahlian medis hebat. Hari ini aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Barulah aku sadar kalau itu kenyataan. Dia benar-benar tabib suci tertinggi. Grandmaster, aku sebagai muridmu ini sungguh buta dan tidak mengenal kehebatan Anda. Aku mohon lepaskanlah aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kamu menyalahgunakan identitasmu sebagai murid tabib suci untuk bertindak semena-mena, bahkan melukai orang-orangku. Urusan ini tidak akan selesai semudah itu. Aku tahu aku salah, saya mohon lepaskan aku. Aku tidak akan pernah berani menyalahgunakan kekuasaan lagi. Mulai hari ini, kamu bukan lagi murid dari sang tabib suci. Seseorang kemari. Seret dia keluar dan serahkan dia kepada pihak berwenang untuk dihukum. Aku salah, kakek guru. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kakek guru, aku salah, kakek guru. Tidak mungkin. Konsultan Su pasti sudah dicuci otaknya. Dan kau, direktur medis utama, kau pasti sedang bekerja sama dengan mereka untuk bersandiwara. Benar sekali. Ibu Bai Bingyao itu hanyalah seorang tukang sapu jalanan yang rendahan. Mana mungkin dia punya putra seorang dokter. Ini pasti penipuan. Benar. Bai Bingyao, sebanyak apapun kau mencari orang untuk bersandiwara, kau tetaplah seorang penipu. Ibumu tetaplah tukang sapu jalanan. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Betul. Bai Bingyao, aku sarankan agar kau segera mengaku. Akui bahwa dirimu adalah seorang penipu. Kalau tidak, dengan satu perintah saja, aku bisa membuatmu jatuh miskin. Dan juga ibumu, pekerjaan tukang sapunya pun tidak akan bisa diselamatkan. Sombong sekali bicaramu. Apa kau tidak takut ucapanmu berbalik menyerangmu? Siapa yang bilang ingin membuatku kehilangan pekerjaan? Siapa yang bilang ingin membuatku kehilangan pekerjaanku? Wah, kita bicarakan tukang sapu. Dan tukang sapunya pun muncul. Kalian lihat ini? Wanita ini adalah ibunya Bai Bingyao. Kalian semua bisa lihat sendiri, kan? Dengan setelan tukang sapu yang dipakainya, sudah tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Pembohong tetaplah pembohong. Barang palsu selamanya tidak akan bisa jadi asli. Ini. Dia ini ibunya. Apa ini masih bisa diragukan? Aku berasal dari desa yang sama dengan ibunya, aku mengenalinya dengan sangat baik. Ibunya hanyalah seorang tukang sapu jalanan yang hina. Ibu. Anak kedua juga ada di sini rupanya. Yao Yao, siapa yang berani merebut menantuku? Dia, Bu, dia orangnya. Bukan saja dia melarangku menikah dengan Yinan, tapi dia juga ingin membawanya pergi dengan paksa. Yinan? Dia pria yang kamu ceritakan lewat pesan padaku, bahwa setelah si brengsek Zhao Hantian itu selingkuh dengan Mu Yingying, dan setelah kamu mencampakkannya, dia bersedia menikahimu? Benar, Bu. Bu, kenalkan, ini Yinan. Yinan, cepat panggil ibu. Ibu. Ya, memang tidak buruk, menantu ini. Aku mengakuinya. Apa? Kamu pikir bisa main aku akui saja? Memangnya kamu ini siapa? Benar itu hanya seorang tukang sapu jalanan. Lihat dulu di cermin. Apa pantas kamu bersanding dengan martabat keluarga Chu? Tentu saja tidak pantas, tapi dia memang tidak tahu malu. Beraninya seorang tukang sapu sepertimu memukulku? Kamu. Bu, pukulan yang bagus. Jika bicaramu tidak sopan lagi, aku tidak hanya akan memukulmu, aku bahkan bisa membuatmu tidak bisa bicara seumur hidup. Lin Jinlan, beraninya kamu memukul anakku, akan kuhadapi kamu. Bu. Bagus sekali. Kalian para petugas kebersihan ini, apa masih punya sopan santun? Main tangan seenaknya. Yingying, dia berani memukul ibu mertuamu, kamu harus bela aku. Berani menyentuh ibu mertuaku. Lebih baik ukur dulu kemampuanmu itu. Tenang saja. Sebentar lagi akan kubuat mereka berlutut memohon ampun. Anak dari petugas kebersihan, tapi bermimpi untuk menikahi tuan muda Chu grup kami. Entah siapa yang memberimu keberanian. Sepertinya, kamu belum pernah diberi pelajaran. Bibilin, sikap ceroboh dan ketidaktahuan malumu itu telah memancing kemarahan orang banyak. Karena semua orang memintaku mencari keadilan, aku sarankan kepadamu.
Sekarang berlutut dan minta maaflah padaku. Jika tidak, hanya dengan satu telepon akan kubuat pekerjaanmu sebagai petugas kebersihan menghilang. Mu Yingying, apa kamu lupa 3 tahun yang lalu seperti apa rupamu dulu? Kamu hanya pelayan di hotel? Menangis saat dipersulit tamu? Lalu siapa yang memberimu modal awal agar kamu bisa mendirikan perusahaan? Sekarang setelah kamu sudah sukses, kamu malah berani merebut tunangan putriku? Bahkan berani mengancamku? Kamu sungguh tidak tahu diri? Kamu bicara sembarangan. Kesuksesan yang aku miliki hari ini, semuanya berkat usahaku sendiri. Apa hubungannya dengan kalian? Itu hanya bualan Yao Yao saja. Dan kamu benar-benar percaya kalau kamu yang membantuku selama ini. Lin Jinlan, kamu sungguh lucu. Apa kamu tidak punya malu? Benar sekali. Benar-benar seperti ibu seperti anak, kalian berdua sama-sama suka membual. Seorang penyapu jalan berani bilang membantu orang lain jadi bos. Ini sungguh konyol. Yinan, lihatlah calon istri pilihanmu ini. Aduh, satu keluarga ini, semuanya wanita kasar yang tak beretika. Cepat ikut aku pergi, jangan mempermalukan diri di sini. Bener, Yinan? Putuskan hubunganmu dengan Bai Bingyao ini sampai bersih. Seluruh keluarga mereka adalah penipu. Ayah, orang yang aku pilih, aku mempercayainya. Yao Yao dan Tante, tidak seperti yang ayah bayangkan. Berhentilah salah paham pada mereka. Kamu, seberapa banyak tipu daya yang wanita ini berikan padamu? Dia itu hanya seorang penipu, hanya anak seorang petugas kebersihan. Apa dia pantas kamu bela seperti ini? Kepala keluarga Chu, jangan marah dulu. Aku punya sebuah ide yang bisa meredakan amarah Anda dan juga bisa membuat keluarga Chu menjadi jauh lebih sukses. Nonamu, saya tidak tahu ide bagus apa yang Anda miliki. Tuan Muda Chu sangat tampan dan berstatus tinggi. Menikahi anak seorang petugas kebersihan benar-benar sangat merugikan dirinya. Kalau aku, statusku mungkin tidak sehebat keluarga Chu, tapi aku memiliki dukungan konglomerat Baitang. Jika bisa menjalin aliansi dengan keluarga Chu dan menikah dengan tuan muda, pasti akan membuat bisnis keluarga Chu semakin maju pesat. Ini, Nonamu, bukankah Anda sudah punya tunangan? Benar, Ying. Apa maksud perkataanmu ini? Bukankah hari ini hari pernikahan kita berdua? Pernikahan kita apanya? Orang yang sudah menikah saja bisa cerai. Lagi pula, pernikahan kita bahkan belum dimulai. Nonamu, kamu tidak boleh membatalkan pertunangan ini. Putraku itu demi kamu, makanya dia putus dengan si lumpuh Bai Bingyao itu. Kamu tidak bisa begitu saja bilang mau menikah dengan orang lain. Cepat diam kamu, baru saja kamu sendiri yang mengatakannya. Kalau Zhao Hantian mengkhianati Bai Bingyao, lalu bagaimana aku tahu? Kalau dia tidak akan mengkhianatiku, aku tidak ingin mengambil risiko itu. Lagi pula, kalau bicara soal tampang dan soal status, di mana letaknya dia bisa menandingi tuan muda besar Chu? Kepala keluarga Chu, bagaimana pertimbanganmu? Pernikahan ini, apa kamu setuju? Atau tidak? Kakak, apa yang dikatakan Nonamu itu masuk akal. Nonamu muda dan berprestasi, apalagi dia didukung oleh konglomerat Baitang. Jika Yinan menikah dengannya, bagi keluarga Chu kita, itu benar-benar sangat menguntungkan. Benar sekali. Kemampuan Nonamu sudah terbukti di mata semua orang. Jika Yinan bisa menikah dengan Nonamu, keluarga Chu kita akan menjadi lebih kuat. Yinan, turuti saja perkataan kami, menikahlah dengan Nonamu. Kebetulan, hari ini ada perjamuan pesta, lebih baik kita laksanakan saja pernikahannya sekarang. Aku tidak setuju. Aku sudah memilih untuk menikahi Yao Yao, dan aku tidak akan pernah menarik ucapanku. Ma, aku sudah tidak tahan lagi mendengarnya. Segera buat dia bangkrut saja, biar dia tahu kalau kita tidak bisa diremehkan. Bu, aku sudah tidak tahan mendengarnya. Cepat buat dia bangkrut, biar dia tahu bahwa kita tidak bisa diperlakukan semena-mena. Orang licik yang tidak tahu berterima kasih sepertimu, memang tidak layak memiliki semua ini. Aku akan menelepon untuk memboikotmu dan membuatmu bangkrut. Apa aku tidak salah dengar? Anda ingin menelepon seseorang untuk memboikot saya? Kamu tidak salah dengar. Ini adalah keputusan akhir untuk nasibmu. Baik, lebih baik Anda cepat boikot saya. Aku ingin melihat bagaimana petugas kebersihan sepertimu bisa memboikot pengusaha kaya yang sukses dan berbakat sepertiku. Benar, seorang penyapu jalanan saja beraninya bilang mau membuat orang lain bangkrut. Benar-benar tidak tahu diri. Yao Yao, Ibu bilang akan membuat Mu Yingying bangkrut, itu tidak beneran kan? Ibu adalah orang terkaya di dunia. Tapi Mu Yingying sudah mencari orang untuk menekan keluarga Cuku. Terlihat jelas orang di belakangnya itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu tenang saja. Ibu bisa menanganinya. Sampaikan. Perintah boikot konglomerat Baitang, target pemboikotan adalah Mu Yingying dan Mus Trading. Tingkat pemboikotan 5S secara global. Mulai sekarang, putus semua saluran kerja sama milik Mus Trading, bekukan seluruh aset atas namanya. Tidak boleh ada satupun perusahaan yang menjalin bisnis dengannya. Tunggulah saja. Dalam kurang dari 10 menit, perusahaanmu akan lumpuh total. Semua kekayaan atas namamu akan dibekukan. Nasibmu, akhirnya akan hancur menjadi debu, dan tidak akan ada jalan keluar. Nasibmu, akhirnya akan menjadi debu, tanpa ada jalan keluar lagi. Wah, Bibi Lin,
Aku sangat takut loh, aktingmu terlalu nyata kan? Sampai ada perintah pemboikotan dari konglomerat Baitang segala. Apa kamu tahu siapa ketua dewan dari konglomerat Baitang? Beliau itu adalah pengusaha wanita terkenal di dunia. Mana mungkin dia mengenal seseorang sepertimu, petugas kebersihan jalanan. Aku rasa kamu sudah gila karena miskin, sampai mengalami halusinasi. Dia pasti terlalu mendalami peran bohongnya. Dia tidak memakai otaknya untuk berpikir orang terkaya di dunia itu bukan orang sembarangan, tahu? Bagaimana mungkin dia datang ke tempat seperti kita ini? Benar sekali. Lihat saja dirimu. Bahkan seragam petugas kebersihanmu pun belum diganti, masih berani berpura-pura menjadi orang terkaya dunia. Benar-benar bodoh sekali. Siapa bilang orang terkaya di dunia tidak boleh memakai pakaian petugas kebersihan? Anak muda, aku tanya padamu sekali lagi. Apakah kamu tulus, bersedia menikahi putriku? Tidak peduli apakah dia punya uang atau tidak? Apakah dia lumpuh atau tidak? Apa kamu bersedia memperlakukannya dengan baik seumur hidup? Tentu saja saya tulus. Meskipun dia tidak memiliki apa-apa, saya tetap akan menikahinya. Bagus. Luar biasa. Memang tidak salah pilih, kamu adalah menantu terbaikku. Jadi hari ini, Mama akan memberimu sebuah hadiah besar. Tolong bawakan jam tangan bintang, yang edisinya terbatas itu ke sini. Aku ingin memberikannya kepada menantuku sebagai kado perkenalan. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Jam tangan bintang yang edisi terbatas itu? Benar-benar bualannya tidak ada habisnya. Apa-apaan itu jam tangan edisi terbatas segala? Bilangnya seharga $1 juta pula, kamu bahkan pasti tidak tahu berapa banyaknya uang $1 juta itu, kan? Hahaha. Inikah yang kau maksud dengan jam tangan bintang itu? Dari lubang tanah mana besi tua ini digali? Benda hitam kusam ini, menurutku, kamu sengaja membawa jam tangan palsu hanya untuk menipu Yinan kami. Ibu, sudah kukatakan, tidak perlu memedulikan hal-hal yang hanya demi gengsi, tapi mengapa ibu bersikeras ingin ditertawakan orang? Yao Yao, cepat bujuk ibu. Sayang, kamu harus percaya padaku dan percaya pada ibu. Jam tangan ini memang asli. Bagaimana mungkin? Meskipun aku belum pernah melihat jam tangan Starlight, tapi aku pernah mendengarnya. Benda itu sangat mewah dan berkilauan, tapi barang rongsokan ini tampak seperti sampah tidak berguna. Kamu pikir aku bodoh? Menantu, jika kamu tidak percaya padaku, maka akan kutunjukkan padamu apa yang disebut sebagai edisi terbatas global yang asli, jam tangan Starlight. Ini, bagaimana mungkin? Itu karena jam tangan Starlight sangatlah mewah, dengan kilauan yang menyilaukan, maka dari itu, perancangnya memberikan lapisan pelindung yang cukup untuk menutupi cahayanya. Pertama, untuk alasan keamanan, dan kedua, agar saat jam tangan ini diperlihatkan akan memberikan kejutan yang luar biasa. Kemarilah, Yao Yao, pakaikan ini secara langsung ke suamimu. Baik. Mana mungkin? Inikah jam tangan Starlight yang asli? Aku belum pernah melihat jam tangan semewah dan seberkelas ini. Ini pasti barang asli. Tidak mungkin. Dia hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin dia sanggup membeli jam tangan Starlight? Tidak mungkin. Dia itu hanya seorang pembersih. Mana mungkin bisa sanggup membeli jam tangan Starlight? Benar, barang miliknya itu pasti palsu, hanya untuk menipu kita. Jam tangan berlian Starlight ini mewakili identitas dan status, bukan berarti punya uang langsung bisa membelinya. Dia pasti mengira kita tidak mengenalnya, jadi dia mencari benda mencolok ini hanya untuk mengelabui kita. Benar sekali. Barang apapun yang diproduksi terbatas di dunia memerlukan identitas dan status untuk memilikinya. Hanya dengan mengandalkan pekerjaan pembersih sepertimu, apa kamu pantas? Menurutku, kamu itu cuma penipu. Jika hari ini kamu mengakui telah melakukan penipuan, maka aku masih bisa melepaskanmu. Jika kamu tetap bersikeras pada jalan yang salah, satu telepon saja dariku bisa membuatmu mendekam lama di penjara. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Meskipun itu palsu, aku tetap menyukainya. Anda seharusnya bersyukur memiliki putra yang baik. Jika tidak, hanya karena sikap Anda kepada saya dan Yao Yao tadi, saya bisa dengan mudah membuat keluarga Chu Anda bangkrut. Masih berani membual? Bukankah tadi kamu bilang akan memutus sumber kekayaan keluargamu saya? Kenapa? Sekarang saya malah tidak terjadi apa-apa. Apa? Saya benar-benar bangkrut? Tidak mungkin. Nonamu, kamu benar-benar telah diblokir oleh konglomerat Baitang. Apa Anda benar-benar orang terkaya di dunia? Ying Ying, ada apa ini? Kamu benar-benar orang terkaya di dunia? Petugas kebersihan ini, apa benar dia orang terkaya di dunia? Dilihat dari manapun tidak mirip sama sekali. Bai Bingyao, apa ibumu benar-benar orang terkaya di dunia? Tepat sekali. Aku sudah mengatakannya sedari awal. Ibuku memanglah orang terkaya di dunia. Kamu boleh tidak percaya, asalkan kamu siap menanggung konsekuensinya. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin orang terkaya di dunia. Kamu hanyalah ibu dari Bai Bingyao. Hanyalah seorang petugas kebersihan biasa saja. Benar.
Kita berdua adalah sahabat. Suamimu sudah tiada. Kamu sendirian membesarkan 3 putra dan seorang putri. Ketiga putramu hanya pekerja buruh di luar sana. Bagaimana mungkin kamu adalah orang terkaya di dunia? Benar sekali. Lihat saja apa yang dia kenakan, dan orang-orang yang mengikutinya di belakang, mana ada tampang orang kaya sedikit pun. Kamu sama sekali bukan orang terkaya di dunia. Kamu sama sekali bukan orang terkaya di dunia? Oh iya. Orang yang membantuku berdiri tadi, dia bilang dia adalah petinggi dari konglomerat Baitang. Aku akan meneleponnya sekarang, menyuruhnya datang kemari, dan membongkar kedokmu sebagai penipu di depan semua orang. Baiklah, aku tunggu. Putraku, jam tanganmu itu, coba biarkan kami melihatnya. Sejak mengenakan jam ini, aku merasa sangat bahagia. Aku rasa ini memang asli. Aduh, bahan ini terlihat sangat mewah sekali. Benar sekali. Warna-warninya begitu indah, sungguh sangat elegan. Aku bahkan belum pernah melihat yang seperti ini, apa ini benar-benar asli. Mustahil. Keluarga penipu seperti kalian, mana mungkin sanggup membeli jam tangan Starlight? Bahkan jika itu asli, pasti hasil memungut atau mencuri. Pria tidak berguna sepertimu, aku benar-benar merasa bersalah pada putriku karena telah bersamamu selama bertahun-tahun ini. Ini sungguh tidak sepadan. Ya Yao, sekarang kamu mengertikan apa maksud ibu memintamu berpura-pura menjadi difabel selama 3 tahun ini yang sebenarnya? Yao, apa kamu sudah mengerti alasan ibu menyuruhmu berpura-pura lumpuh selama 3 tahun demi kebaikanmu yang sebenarnya? Iya, Bu. Aku sudah mengerti. Dunia memang seperti itu. Ketika kamu punya banyak uang dan berada di puncak, semua orang akan bersikap baik padamu, tapi mereka hanya menginginkan hartamu, ingin menguasaimu, atau merampas segalanya. Saat kamu tidak memiliki uang, mereka akan mencampakkanmu, mengkhianatimu, bahkan menghinamu. Oleh karena itu, di saat kamu sedang terpuruk, orang yang masih berdiri di sisimu adalah orang yang paling berharga dan layak mendapatkan segalanya darimu. Iya, Bu. Aku merasa sangat beruntung. Karena aku telah menemukan orang seperti itu. Anak itu memang sangat baik. Aku sudah menerimanya, bahkan jika dia menginginkan seisi dunia pun, aku akan memberikannya kepadanya. Masih berakting saja, kebohonganmu akan segera terbongkar. Apa yang membuat kebohonganku terbongkar? Aku baru saja menelepon tuanku. Dia bilang direktur utama mereka sedang berada di luar negeri. Lagi pula, direktur utama mereka sangat elegan dan berwibawa. Mana mungkin seorang petugas kebersihan? Tunggulah sampai rahasiamu terbongkar. Ya ampun, mungkinkah dia benar-benar penipu? Ya ampun, mungkinkah dia benar-benar penipu? Benar sekali. Aku sudah mengenalnya selama 20 tahun lebih. Seperti apa aslinya dia, aku yang paling tahu. Tapi, bagaimana cara dia melakukannya? Kelihatannya sangat meyakinkan. Cara kerja penipu, semuanya sudah dikemas dengan sangat rapi. Tentu saja terlihat asli. Serapi apapun kemasannya tetaplah palsu. Jangan biarkan kalian tertipu olehnya. Mu Yingying, oh Mu Yingying, keluargamu kalian semua sudah hancur. Apakah kamu masih mau terus keras kepala dan sulit dinasihati begini? Apa katamu? Keluargamu kami hancur? Tamu terhormat baru saja bilang, konglomerat Baitang sama sekali tidak pernah menerima perintah pencekalan diriku. Aku rasa yang diterima asistenku itu hanyalah telepon dari penipu. Konglomerat Baitang, Tuan Gu telah tiba. Tamu kehormatan sudah datang. Lihat, kan? Kemegahan Tuan Gu, diikuti banyak pengawal. Inilah kemegahan tokoh ternama yang sesungguhnya. Tuan Gu, Anda akhirnya tiba. Di mana penipu itu berada? Di sana. Masih berani bersandiwara. Kali ini tamatlah riwayatmu. Benar sekali. Tuan Gu, segera tangkap dia. Tuan Gu, kenapa Anda memukulku? Dasar kamu orang yang tak tahu diri. Beraninya kamu menyinggung ketua dewan kami. Memukulmu saja masih kurang. Aku menghabisimu pun masih pantas. Penanggung jawab distrik Haizhou, Gu Jingshen, memberi hormat kepada ketua dewan. Kemarilah Gu Jingshen. Beritahu orang-orang bodoh ini, siapa aku yang sebenarnya. Masih ada yang berani menyinggung petinggi konglomerat kita, Tuan Ketua Dewan. Dia adalah pengusaha wanita ternama dunia, orang terkaya di dunia yang paling rendah hati. Masih ada yang berani menyinggungnya? Wanita ini bilang dia mendapat dukungan dari konglomerat Baitang. Angkuh sekali. Selain merebut kekasih putriku, dia juga ingin menghancurkan hidupku. Bahkan pekerjaanku sebagai petugas kebersihan pun ingin dia hilangkan. Apa? Berani sekali dia berbuat semena-mena. Aku akan menghajarmu karena cari mati. Tuan Gu, saya salah. Saya benar-benar salah. Tuan Gu, aku salah. Aku minta maaf. Gu Jingshen, beritahu dia bahwa sebelumnya dia hanyalah seorang pelayan hotel yang biasa saja. Bagaimana caramu membantunya membesarkan perusahaan ini hingga dia menjadi orang kaya raya? Benar pimpinan, Anda memberitahu saya bahwa dia adalah sahabat Nona dan meminta saya membantunya secara diam-diam untuk mendukungnya. Ternyata benar-benar Bai Bingyao yang membantunya bangkit. Ini memang kenyataan. Bu Yingying, apa kamu dengar itu? Siapa yang memberimu kesempatan agar kamu bisa mengubah nasibmu? Bibilin, saya tidak tahu itu Anda. Saya bersalah. Bibilin, saya mohon maaf. Kamu benar-benar tidak punya hati. Putriku menganggapmu sahabat dan ingin membuatmu kaya. Tapi begitu kamu baru saja sukses, kamu malah menggoda suaminya, bahkan ingin menyingkirkannya. Aku salah. Aku memang bukan manusia. Aku pasti akan merenungi kesalahanku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Jangan, Bibilin, biarkan aku menjadikan Anda ibu angkatku. Aku akan berbakti kepada Anda di sisa hidupku. Bibilin, aku ingin Anda menjadi ibu angkatku.
Aku akan berbakti kepada Anda selama sisa hidupku. Berbakti kepadaku? Orang sepertimu, bahkan menjadi anjingku saja tidak pantas, masih berani ingin berbakti padaku? Putriku, kamu ingin dia diapakan? Selama beberapa tahun ini, dia merendahkanku, mempermalukanku, dan bahkan merebut pasanganku. Untuk sisa hidupnya, biarkan dia duduk di kursi roda saja. Itu ide yang bagus. Laugu? Saya di sini. Jangan bibilin, jangan. Yao, kita dulu adalah sahabat. Beri aku satu kesempatan lagi, aku janji akan menuruti semua perkataanmu nanti. Tapi aku lebih suka anjing, karena mereka lebih bisa diandalkan. Pelayan, beri dia pelajaran. Jangan. Aku mohon jangan. Jangan lakukan ini. Yao. Sudah cukup. Sisa hidupmu, habiskanlah di kursi roda itu, dan rasakan penderitaan yang aku rasakan selama 3 tahun terakhir ini. Sayang sekali ya. Aku hanya perlu menjalaninya 3 tahun, sedangkan kamu harus merasakannya seumur hidup. Sekarang, kalian berdua bisa melanjutkan pesta pernikahan kalian. Yao, dia itu wanita tak tahu malu, aku tidak sudi menikahinya. Yao, sebenarnya aku baru sadar bahwa di dalam hatiku aku masih mencintaimu. Benar sekali, Yao. Kamu dan putra kami, Hantian, adalah cinta pertama. Tadi bukankah Mu Yingying bilang, kalau dia mau menikah dengan Tuan Muda Besar Chu, biarkan saja dia menikah dengan Tuan Muda Besar Chu. Dengan begitu, kamu dan Hantian bisa kembali bersama, itu baru pasangan yang serasi. Apa? Masih ingin aku menjadi menantu kalian? Iya, tentu saja. Ayo, Hantian, cepat minta maaf pada istrimu. Hari ini, semua kegaduhan ini hanyalah kesalahpahaman, sungguh hal yang tidak seharusnya terjadi. Yao, tidak, sayang. Aku sadar ini semua salahku. Wanita sampah ini yang menggoda aku lebih dulu. Bisakah kita kembali seperti dulu? Saat kamu mengendarai sepeda membawaku melihat laut, bagaimana menurutmu? Aku juga ingin begitu. Benarkah? Tapi kamu tidak layak. Liuli, saya di sini Nona Bai. Bawakan kepadaku tulisan kaligrafi cerai yang baru saja kubuat. Bai Bingyao, apa yang kamu lakukan? 3 tahun lalu, demi menyelamatkanmu, Zhao Hantian, aku ditabrak mobil hingga tulang belakangku patah, saraf iskiadiku rusak, dan hampir lumpuh total. Ibuku, demi menyelamatkanku, meminta bantuan dokter terbaik dunia, dan menghabiskan jutaan dolar, baru bisa menyembuhkanku. Saat itu, dia berpesan padaku, sebagai seorang wanita, jangan bicara soal terluka demi seorang pria, bahkan jika harus tiada sekalipun, itu bukan masalah besar. Tapi syaratnya adalah, apakah pria ini memang layak? Saat itu ibuku bertanya, kali ini aku hanya berpura-pura lumpuh, tapi bagaimana jika aku benar-benar lumpuh? Pria ini, apakah dia akan ingat, berkorban, dan membalas budi? Dia memintaku untuk tidak meremehkan kekejaman sifat manusia. Karena ibuku sudah berjuang di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dia sudah sering melihat keburukan manusia dan segala tipu muslihat. Jadi, dia memintaku duduk di kursi roda dan berpura-pura lumpuh. Aku pura-pura miskin, pura-pura tidak berguna, dan pura-pura lumpuh. Benar saja, aku pun menyaksikan sendiri keburukan sifat manusia. Satu orang adalah sahabat yang aku dukung dengan tanganku sendiri, dan yang satunya adalah tunangan yang kuselamatkan dengan nyawaku sendiri. Kalian berdua bermain api di belakangku. Mungkin masih bisa kumaafkan, tapi hari ini, kalian malah datang ke pernikahanku. Untuk menginjak-injak dan menghinaku. Memang benar orang baik seringkali ditindas. Kebaikan seringkali disalahgunakan. Tapi maaf saja ya. Aku tidak benar-benar lemah, aku hanya berpura-pura. Hari ini, aku akan benar-benar membuat perhitungan dengan kalian berdua. Pengawal, buat dia tak berdaya dan seret dia keluar, biarkan dia hidup menderita di jalanan. Jangan, tolong jangan Yao. Jangan lakukan itu. Jangan, tolong jangan lakukan itu Yao. Aku mohon jangan, dan untukmu. Pakai tulisan cerai ini di tubuhmu, lalu berjalanlah dari selatan ke utara kota, dan jangan sekali-kali melepaskannya. Jika kamu berani melepaskannya, biaya pengobatan yang dulu kuhabiskan sebanyak lebih dari $1 juta, ditambah dengan apa yang kalian lakukan kepadaku selama 3 tahun ini, semuanya harus kamu yang tanggung. Dengar tidak? Yao. Tolong jangan begini. Kamu dan Hantian itu sebenarnya saling mencintai dengan tulus. Cinta apanya? Jangan buat aku muak. Presiden Lin,
Demi hubungan yang sudah kita bina selama 20 tahun lebih, tolong maafkan kami kali ini. Aku sungguh buta, aku memang terlalu matre. Jadilah orang yang berlapang dada, maafkanlah kami sekali ini saja. Jangan berpura-pura kasihan di sini. Kalian ibu dan anak sebaiknya cepat lakukan apa yang dikatakan putriku. Pergilah keliling kota dengan tulisan cerai itu. Tunggu dulu, aku ingin menuliskan satu kata lagi. Sekretaris Wang, kemari, cepat tempelkan ini. Yao Yao, aku ini ibu mertuamu loh. Cepat tempelkan. Kalau tidak, aku akan membuatmu mengganti $1 juta itu. Baik, aku akan menempelnya. Cepat pergi dari sini. Baik. Hantian, cepat pergi. Apa aku tidak sedang bermimpi? Kamu tidak hanya tidak lumpuh, tapi kamu juga merupakan putri dari orang terkaya di dunia. Kenyataan sudah ada di depan matamu. Mengapa kamu masih belum percaya? Aku hanya merasa kebahagiaan ini datang begitu tiba-tiba, terasa agak tidak nyata. Orang yang baik dan tulus pantas mendapatkan segalanya dari Tuhan. Ibu, sekarang bisakah kita memberikan saham kepada Yinan? Memberiku saham? Kenapa? Ini, bagaimana bisa kamu memberiku saham? Memberikan saya saham? Kenapa tiba-tiba? Ini, bagaimana bisa Anda memberi saya saham? Karena ini sudah menjadi tradisi keluarga kami. Siapapun yang menjadi menantu di keluarga kami, akan mendapatkan bagian saham. Tentu saja, asalkan pria itu memang layak. Tapi kamu, telah melewati ujian dari saya dan putri saya. Tapi... Putraku, apalagi yang harus dipertanyakan? Ada ibu mertua sebaik ini, cepatlah ucapkan terima kasih. Ini benar-benar ibu mertua terbaik di seluruh dunia. Yinan, cepatlah ucapkan terima kasih. Apa hubungannya dengan kalian? Jangan ikut campur di sini. Begini loh, saat Yao Yao dan Yinan menikah, kita semua sudah menjadi satu keluarga. Kalian sama saja seperti keluarga Zhao, dasar manusia-manusia matre. Keluarga-keluarga baik kami hanya mengakui Yinan mengenai kalian yang mengaku sebagai kerabat. Aku tidak akan pernah sudi mengakuinya. Pergilah sejauh mungkin, pergi sana. Jangan begitu, putri Anda akan menikah dengan putra saya. Paling tidak, kami harus menghadiri upacara pernikahannya, baru kemudian pergi, begitu kan? Benar, betul sekali itu. Begini loh, Yinan menikah. Kami ini adalah sesepuh dari Yinan. Jika tanpa kami, bagaimana pernikahan ini bisa berlangsung? Iya, bagaimana mau digelar kalau tidak ada kami, kan? Saat keluarga-keluarga baik menggelar pesta, memangnya kami kekurangan kerabat seperti kalian? Putra kedua, di mana sebenarnya posisi putra sulung dan putra ketiga sekarang? Pernikahan adikmu akan segera dimulai. Suruh mereka cepat. Baik, Bu. Cepat pergi dari sini. Pergilah. Aku akan membatalkan Mu Yingying atas pemboikotan kalian. Jika tidak, kalian dari keluarga Chu hanya akan bangkrut dan menjadi pengemis. Ayah, bagaimana nih jadinya? Aku memohon padamu, tuan orang terkaya. Kami hanya akan menghadiri pernikahan putra kami, setelah itu kami akan pergi. Yinan, cepatlah memohon padanya. Ibu, mengingat fakta bahwa mereka sudah membesarkanku dengan tulus, maukah ibu memaafkan mereka untuk sementara waktu? Baiklah, karena menantuku sudah memintanya, biarkan mereka menghadiri pernikahan hari ini. Bagaimanapun juga, tanpa orang tuamu, tidak akan ada dirimu. Sudah cukup, semuanya bersiaplah. Mari langsung laksanakan pernikahannya. Semuanya segera bergerak. Siapkan acara pernikahan untuk Nona. Jangan siapkan apapun untukku. Tidak perlu. Siapkan sekop untukku. Lupakan saja. Aura yang luar biasa. Siapa orang ini? Lihat perlengkapannya, dia datang dengan niat buruk. Siapa Anda? Beraninya mengganggu pernikahan Nona. Siapa kamu sebenarnya? Hingga merasa pantas bicara padaku? Habisi dia. Baik. Siapa itu? Berani-beraninya berbuat jahat di siang bolong. Lin Jinlan. Tidak menyangka aku akan kembali kan? Hari ini, aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Kamu bertanya siapa aku? Ayo, putriku, beritahu dia. Apa? Anda ayahnya? Anda adalah Mu Shanfeng. Bukankah Anda kabur setelah melakukan kejahatan dan lari dari penjara? Kenapa Anda masih berani kembali? Ipar tertua. Sudah 20 tahun kita tidak bertemu, ternyata kamu masih mengingatku. Anda memiliki kasus hukum, tapi masih berani menampakkan diri begini? Apa Anda tidak takut polisi menangkap Anda? Kamu tahu aku terlibat kasus hukum, tapi kamu berani mematahkan kaki putriku? Apa kamu tidak tahu aku bisa menghabisimu? Apa kamu tidak tahu ini bisa menghabisi nyawa orang? Putrimu yang menyakiti putriku lebih dulu. Putriku hanya memberinya pelajaran saja. Apa? Kamu ingin menceramahiku? Ayo, patahkan kakinya sekarang juga. Baik.
Coba saja sentuh ibuku kalau kalian berani. Jangan harap kalian bisa menyentuh orang terkaya di dunia ini. Sekelompok sampah manja seperti kalian ini, beraninya ingin melawan tentara bayaranku yang sudah berpengalaman dalam ratusan pertempuran? Apa? Kalian tentara bayaran? Apa kamu pikir? Setelah mengetahui bahwa kamu adalah orang terkaya di dunia, kamu pikir apa alasanku berani datang menemuimu? Ayah, cepat habisi mereka semua. Mereka baru saja memukulku. Sisa hidupku ini hanya bisa aku habiskan di kursi roda. Tenang saja putriku. Semua orang yang ada di sini hari ini, tidak ada satupun yang akan lolos. Mu Shenfeng, jangan keterlaluan. Urusan antara putrimu dan putriku, bisa kita selesaikan secara pribadi. Anda tidak perlu menyakiti begitu banyak orang yang tidak bersalah. Ayah, jangan banyak bicara dengan mereka. Cepat habisi mereka. Jangan banyak bicara dengan mereka. Segera habisi mereka semua. Tuan Kakak, kami semua hanyalah tamu, dan dengan wanita ini sama sekali tidak ada hubungannya. Jangan berpura-pura di hadapanku. Jangan pikir aku tidak tahu kalau kalian sudah berbesan. Papa, tangkap pria itu juga untukku. Aku ingin dia mengurusku di sisa hidupku nanti. Baik, Papa turuti kemauan putriku, ikat dia sekarang juga. Coba saja jika ada yang berani menyentuhnya. Bai Bingyao, sudah dalam kondisi begini, kamu masih saja melindunginya? Baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Papa, buat kakinya lumpuh juga. Aku ingin dia sepertiku, duduk di kursi roda ini. Nanti, aku akan membalasmu dengan perlahan. Tidak ada satupun dari kalian yang boleh menyakiti adikku. Lindungi putriku dan putraku. Cari mati. Ayo, tangkap mereka. Baik. Putriku, kamu lihat sendiri, kan? Hari ini Papa akan meluapkan kemarahanmu pada mereka. Terima kasih, Papa. Hari ini aku ingin Bai Bingyao dan seluruh keluarganya berakhir di sini. Hari ini aku akan membuat Bai Bingyao dan seluruh keluarganya tiada. Oh, tidak. Sebelum mereka tiada, aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana aku merebut prianya. Orang-orang, ikat dia untukku. Bawa pulang. Baik, turuti kata putriku, ikat dia. Baik. Apa yang kalian lakukan? Yao, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Bai Bingyao, kau tidak menyangka kan, suatu saat nanti, aku juga bisa membalikkan keadaan. Kamu hanyalah putri dari seorang kriminal. Apa yang membuatmu begitu sombong? Adik, apa kamu baik-baik saja? Kenapa dengan putri seorang kriminal? Meski begitu, aku tetap meremehkanmu. Ikat dia untukku. Jangan sentuh aku. Mu Shenfeng, segera suruh orang-orangmu melepaskan menantuku. Kakak, apa kau sedang memerintahku? Kita bertetangga, dari desa yang sama, pergilah sebagaimana kamu datang, aku akan berpura-pura tidak melihat ini. Tapi jika kau terus melanjutkan ini, jangan salahkan aku jika nanti kau hancur. Kau berani mengancamku? Aku peringatkan kau, jangan tak tahu diuntung. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana cara keluargamu bertindak. Baik. Lepaskan aku. Semuanya berhenti. Semuanya berhenti. Aku berikan kamu waktu 3 detik. Letakkan senjatamu. Jika tidak, habis kamu. Kamu siapa? Sombong sekali bicaramu. Berani-beraninya ikut campur urusan orang lain? Pasukan tentara bayaranku ini bukan lawan yang mudah. Dia adalah kakak dari Bai Bingyao. Orang dari keluarga Bai, menjabat di bagian kementerian, melihat pembawaannya, sepertinya pangkatnya lumayan tinggi. Siapa aku? Aku adalah Jenderal Ibu Kota, Bai Jingran, dengan kode nama Harimau Hitam. Orang sepertiku hanya ada satu di negara ini dan hanya ada satu di dunia. Apa kamu benar-benar mengira bahwa pasukan tentara bayaranmu itu bisa mengalahkan pasukanku? Bahkan jika kamu dewa perang harimau hitam sekalipun, apa peduliku? Mereka sudah menindas putriku seperti ini. Hari ini, aku harus membalaskan dendamnya. Majulah, tangkap semua tentara bayarannya. Siapa yang berani melawan, buat perhitungan di tempat. Siapa yang kamu coba takuti? Hah? Kamu punya senjata? Aku pun punya senjata. Memangnya aku takut padamu? Serang mereka. Kurang ajar kamu. Coba saja bergerak jika masih ingin selamat. Jangan gegabah, jangan gegabah. Mu Shenfeng, kamu sudah berulang kali melakukan tindak kriminal, masih berani kembali ke negara ini untuk berbuat jahat, bahkan menyakiti keluargaku. Katakan, bagaimana aku harus menghukummu? Jenderal, ampuni aku, ampuni aku. Dia hanyalah seorang penjahat kejam yang tidak termaafkan. Kak, segera habisi dia. Tenang saja, selama kakak di sini, penjahat seperti dia ini tidak akan bisa lolos dari genggaman kakak. Tapi, dia baru saja menindasmu seperti itu. Apa kamu tidak ingin melakukan sesuatu? Yao. Tadi, dia menyuruh orang untuk memukulku. Bahkan, menyuruh orang merebut Yinan urusan ini, aku akan membuat perhitungan dengannya. Kita kan tetangga. Rasakan pukulanku ini. Jangan pukul. Jangan pukul. Rasakan pukulanku. Rasakan pukulanku. Jangan pukul. Rasakan pukulanku. Jangan pukul. Rasakan pukulanku. Rasakan pukul. Lalu kamu juga.
Lalu ada kamu. Binyao, aku salah. Aku tahu aku salah. Kumohon lepaskan aku, Binyao. Baru saja memohon ampun, begitu merasa sedikit berkuasa, sudah mulai merasa paling hebat lagi. Biar ku beritahu ya, jika sekarang aku tidak memberimu pelajaran, rasanya aku sangat berdosa. Jangan. 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 Sudah cukup Yao Yao. Penjahat seperti dia seharusnya dikirim ke penjara kegelapan. Biarkan mereka menerima hukuman secara hukum. Jangan. Aku tidak mau di penjara. Jangan. Anak buah, bawa mereka pergi. Aku tidak mau ke penjara kegelapan. Aku tidak mau di penjara. Tolong jangan. 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 Putraku, terima kasih ya. Jika kamu tidak datang tepat waktu, hari ini, sepertinya kita semua akan dalam bahaya. Bu, ibu terlalu sungkan. Menjaga keluarga itu adalah tanggung jawabku sebagai seorang putra. Jika aku datang sedikit lebih lambat lagi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi tadi. Kakak, terima kasih ya. Kamu benar-benar sangat hebat. Oh ya, Yao Yao, yang mana yang adik iparku? Coba kamu lihat, siapa yang paling tampan di sini? Pasti orang ini adik iparku kan? Kakak, terima kasih. Kelak, aku berjanji akan menjaga Yao Yao dengan baik agar Anda dan Ibu tidak merasa khawatir. Yao Yao, selera kamu bagus sekali. Di dunia ini, yang lebih tampan dariku, selain kedua adik laki-lakiku, mungkin hanya kamu seorang, adik ipar. Apa yang dikatakan kakak benar sekali. Tidak menyangka, kakak begitu gagah dan juga sangat humoris. Kakak benar-benar luar biasa. Garda gerombolan kejam tadi itu, begitu datang langsung ingin menghabisi orang. Untung saja ada Anda di sini, sekarang keluarga Yinan kita, akhirnya punya sandaran yang kuat. Benar sekali. Tadinya saat mendengar dari Bing Yao bahwa kakaknya adalah seorang dewa perang, kami semua awalnya tidak percaya. Ternyata tidak disangka semua itu benar adanya. Sudahlah, semua masalah sudah selesai. Sekarang, mari kita langsung laksanakan upacara pernikahan Yao Yao dan Yinan. Sekarang, segera adakan upacara pernikahan untuk Yao Yao dan Yinan. Semuanya, tolong bersihkan tempat ini, agar adik perempuanku dan adik iparku bisa melangsungkan pernikahan. Bing Yao, tadi aku terlalu ceroboh, sampai-sampai aku membantu Zhao Hantian dan Mu Yingying untuk merundungmu. Aku tahu, sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang, tapi aku sangat berharap kamu bisa memaafkanku. Kedepannya, aku pasti akan menjadi orang yang lebih baik, dan tidak akan mengulangi perbuatan yang tak tahu budi itu. Sun Bin, yang lalu biarlah berlalu, aku bisa memaafkanmu, tapi sebaiknya kita tidak berteman lagi. Aku harap kamu bisa menjadi orang yang lebih baik nantinya. Terima kasih Bing Yao, aku berjanji akan melakukannya. Anak muda, berbuat salah itu hal yang wajar. Yang menakutkan adalah jika tidak ada keinginan untuk bertobat. Kelak, kamu harus bekerja keras. Mulailah hidup baru yang benar, maka kelak kamu pasti akan sukses. Baiklah. Oh iya, kakak. Kakak kedua. Hadiah pernikahanku. Apa ya? Yao Yao, kamu mau hadiah apa? Apapun pemberian kakak, aku pasti suka. Kalau begitu, aku akan memberimu sebuah tank. Apa? Tank? Apa? Tank. Benar. Coba pikir, saat orang lain pergi mengendarai mobil, kamu malah mengendarai tank, itu sangat keren, kan? Benar juga. Bagaimana kalau kakak kedua memberimu sebuah rumah sakit? Rumah sakit? Boleh juga. Lili, kesini. Aku datang. Ibu, hari ini aku menikah. Aku ingin meminta bantuan ibu melakukan satu hal untukku. Katakanlah, hari ini adalah hari pernikahanmu, apapun yang kamu katakan, ibu akan mengabulkannya. Dulu saat aku berpura-pura lumpuh, semua orang membantu Mu Yingying merendahkanku. Tapi, hanya Liu Li, dialah yang membantuku. Jadi, aku berharap ibu bisa membantunya dan keluarganya kelak. Liu Li, bukan? Benar. Setelah pernikahan Yao Yao selesai, datanglah menemuiku di konglomerat Bai. Tang nanti aku akan memberikan kepada keluarga kalian satu perusahaan untuk setiap orang. Luar biasa. Terima kasih Bibi. Terima kasih Bing Yao. Baiklah, sekarang mari laksanakan upacara pernikahannya. Baik, mari laksanakan upacara pernikahannya. Tunggu dulu. Aku belum sampai. Kalian tidak boleh melaksanakan upacara pernikahannya. Putra ketiga, akhirnya kamu datang? Kakak ketiga, tinggal kamu saja yang belum datang. Ya. Yinan, terima kasih. Terima kasih karena di saat aku paling terpuruk, kamu tetap memilih untuk mempercayaiku. Terima kasih. Di saat aku paling membutuhkan, kamu menemaniku. Dulu, aku mengira cinta itu haruslah penuh dengan gelora. Tapi setelah bertemu denganmu, aku baru menyadari bahwa cinta itu ternyata adalah kehidupan yang tenang. Kedepannya, mari kita hadapi bersama suka dan duka dalam hidup, dan mari kita ciptakan bersama masa depan yang bahagia untuk kita berdua. Yao Yao, bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Kelak aku akan menggunakan sisa hidupku untuk mencintaimu, menjagamu, dan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia.